hacemos el teca-teca, entramos a la discoteca y hacemos tan tequetón, tan, tan. Entramos a la discoteca, hacemos el teca-teca, fuego en la discoteca, danza. Get down, get down, down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, danza, get down, get down, get down. Entramos a la discoteca, danza, get down, get down, get down, get down, get down, get down, danza, get down, get down, get down. Entramos a la discoteca, danza. Temukan apa arti di balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang terbuai asmara. Adakah satu arti di balik tatapan, tersipu malu akan sebuah senyuman, membuat suasana menjadi nyata, begitu indahnya. Seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Melihatku apa adanya, Seakan ku sempurna, tanpa buah kata tercuri hatiku. Dia tunjukkan dengan tulus cintanya, terasa berbeda saat bersamanya. Aku jatuh cinta. Seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Dia melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Kita duduk di taman, bunganya bermekaran, saling sapa beri pujian. Kita menatap awan, mendekat meneduhkan, memayungi hati yang senang. Kita menunjuk bintang, mereka pun berjatuhan, menyambut merayakan dunia dikala senja teduh berita, bertemu dalam ruang rindunya. Langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu, dunia merestu. Kita di bawah hujan, langit tetap benderang, pelangi pun datang menjelang. Kita merayu malam, jangan sedih tenggelam, bulan sabit beri senyuman. Kita meminta waktu, satu hari berhenti, satu masa dia memberi. Dunia dikala senja teduh berita, bertemu dalam ruang rindunya. Langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu. Bersama Nabai Budaya. Engkau tertidur, aku pergi menunggu.
bahagia bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cinta mata satu sampai. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, tentunya senang sekali kita bertemu kembali bersama dengan Reza Rahardian Dan juga Mita Aulia. Kembali menyapa seluruh warga ya, tamu dan juga masyarakat yang hadir tentunya dalam acara yang begitu istimewa. Selamat datang di acara Festival Daur Bumi. Mari wujudkan Makassar, Kota Bebas Sampah tahun 2029. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu ya. Tentunya pada hari ini kita sama-sama mengikuti rangkaian acara Festival Daur Bumi yang dipersembahkan oleh pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 12 sampai dengan hari ini tanggal 14 Desember 2025. Yang menghadirkan beberapa konten acara menarik, Wow. seminar-seminar mengenai isu-isu lingkungan, dan pastinya juga menghadirkan tenan-tenan yang luar biasa sekali hadir di tengah-tengah kita di sini hingga di depan sana yang bisa dikunjungi oleh seluruh masyarakat. Yes. Dan pastinya dengan konten-konten acara yang kita hadirkan di sini, tadi pagi kita udah senam bersama dengan seluruh ibu-ibu dari Inla. Ya, oh iya Inla, lalu juga Ponfit dan juga senam lagi bersama dengan ibu-ibu TPPKK Kecamatan Manggala. Manggala. Dan juga tadi kita udah ngobrol-ngobrol loh soal isu Betul, lingkungan ya. kita udah Yap. tentang Biopori, yes betul sekali dan juga Lalu kebun kebun tetangga. tetangga. Serta kita udah bincang-bincang bersama juga dengan rekan sampah dan juga tumpuk sampah. Semoga dengan rangkaian acara ini hadir bisa memberikan begitu banyak insight dan juga bisa memberikan wadah untuk Bapak Ibu yang mungkin belum paham ataupun juga belum peka ataupun juga belum aware, bisa lebih aware lagi dengan bertanya bersama dengan narasumber kita. yes, dan yang sudah award semakin award dan semakin steady awardnya gitu ya. Jadi stabil gitu sampai selamanya konsisten pada kuncinya ya. Tentunya kita sama-sama membantu program prioritas dari pemerintah Kota Makassar ya untuk mewujudkan Kota Makassar sebagai kota bebas sampah di tahun 2029 dan juga kita harapkan Kota Makassar yang kita cintai, kota yang mulia bisa menjadi kota contoh untuk kota-kota lainnya. Yes, dan ini bukan hanya dilaksanakan atau dikerjakan sendiri ya, tapi kita Yes. harus berkolaborasi bersama ya, antar warga, antar RW ya, antar Betul RT, sekali.
hingga seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar ini. Betul sekali, karena sampah dan juga lingkungan itu bukan cuma tugas dari pemerintah Kota Makassar, tetapi tugas untuk seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari anak-anak, orang tua, orang dewasa juga harus mengambil peran untuk mendukung kota kita, kota yang ramah lingkungan, yang pastinya siap juga menerima tamu-tamu dari luar untuk selalu stay dan enjoy di Kota Makassar. Yes, dan Festival Daur Bumi ini sebentar kita masih akan membahas isu lingkungan yang akan kita undang sebentar dan ngobrol-ngobrol secara dalam dan secara detail lagi mengenai isu lingkungan. Tak lain tak bukan nanti kita akan ngobrol bersama dengan Pandawara. Wow, dengan Pandawara tentunya yang kami yakin Bapak Ibu seluruh rekan-rekan sudah mengetahui siapa itu Pandawara, kenapa dia yang dipilih untuk memberikan banyak insight dan juga memberikan informasi yang begitu edukatif kepada kita semua. Karena pastinya mereka sudah memerdekakan pantai terkotor di Indonesia ya, dan diharapkan juga bisa memberikan contoh untuk seluruh warga di Kota Makassar. Iya, khususnya anak-anak muda ya kan. Betul sekali. Karena kan anak muda ini akan menjadi penerus generasi selanjutnya ya. Betul Jadi sekali. sehingga bumi kita tercinta Yes. menjadi semakin hijau, semakin nyaman ya. Dan semakin tentram untuk kita huni ya. Jangan sampai kita pindah ke Mars. Coy Jangan ya, jangan dong pokoknya ya. bumi ini adalah tempat tinggal kita semua, jadi Iya. harus kita jaga bersama Betul. supaya bumi juga menjaga kita. Yes. Dan untuk itu biar lebih semangat lagi pada siang hari ini, katanya Kak Wancul punya hadiah ya? Iya, kita ada sekitar 1000 hadiah yang akan kita bagikan di sini ya. Wow, kalau gitu kita turun aja Oke, ya. kita turun biar dulu lebih ya. dekat. Baiklah, luar biasa sekali. Mari kita turun. Iya. Hey. Yuhu. Hey. Wah. Selamat siang Ibu, luar biasa sekali. Masih seger aja nih ya siang-siang bersama dengan ibu-ibu cantik, bapak-bapak cakep ya. Ya. Adik-adik yang lucu di sini luar biasa sekali. Siapa yang mau hadiah? Ya, aduh. Kita mau bagi-bagi hadiah dengan cara yang sangat gampang dengan menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Presiden. Presiden Rusia, enggak dong coy ya. Oke, pertanyaannya gampang aja ya. Sebutkan tagline dari acara Festival Daur Bumi. Tema. Jargonnya. Jargon apa tema? Oh ya, tema. Temanya siapa yang bisa boleh Oke. angkat tangan? Gampang kan pertanyaannya kan? Tadi udah Ayo. disebutkan loh. Maju. Siapapun, boleh maju. Kita kasih Siapapun. hadiahnya. Tadi kita udah sebut, selamat datang di Festival Daur Bumi, bla 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 bla. Ya, kan? Endingnya 2029. Iya. Yes, tahun Ayo. 2029. Iya, apa tuh? Maju Ayo Kakak, maju, Bapak maju. Ibu, silakan. Ayo, Yang mau? maju aja. Boleh? Silakan. Silakan, ini sebelah sini nih. Kasih. Ibu yang berbaju warna hijau. Hijau, ini jauhnya. Yang mana Kak? Yang ini dulu tolong. Orang buka tas kok kasih anu. Oke, baik, thank you ya. Namanya Dek. siapa Ibu sayang? Udah nyala Bu? Tes. Iya tes. Terima kasih. Nama saya Putri Andayani dari SD Pontiku 2. Tema hari ini apa tadi? Festival Daur Bumi. Makassar bebas sampah tahun 2029. Ba- Makassar bebas sampah tahun 2029. masih kurang lengkap, Masih kurang lengkap. Masih ada kalimat di depannya. Yes. Coba cari tahu dulu di Google. Atau buka chat GPT ada itu. Dalam rangka pelaksanaan program pemerintah Kota Makassar Iya, toh. Makassar bebas sampah tahun 2029. Kayaknya itu yang kita baca proposal lebih deh. Iya, kayaknya kita baca surat itu deh. Mewujudkan Ah, mari. Mari mewujudkan Makassar bebas sampah tahun 2029. Betul. Jadi Terima kasih. temanya adalah mari Wujudkan wujudkan Makassar kota bebas sampah. tahun Tahun 2029. 2029. Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang bikin ini tema? Enggak Bu, langsung aja kasih Kita ya. kasih. Selamat Ibu. Wow. Sekarang masih ada lagi hadiahnya ya. Ini Yes. gampang sekali pertanyaannya. Jadi yang paling cepat angkat tangan berarti kita yang kasih. Kita berikan mic-nya untuk bisa menjawab ya. Oke, kita kasih langsung kesempatan. saja. Nah, tadi kita sudah sampaikan rangkaian acara kita ini hadir selama 3 hari. Dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Desember 2025 yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Makassar melalui. Iya, ayo silakan. Ini dulu tahu yang baju biru. Yang mana? Biru-biru laut ya.
Silakan Ibu. Disponwarit dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Oh itu Betul. jawabannya? Iya. Iya. Betul. Betul. Nama tak dulu siapa Bu? Nama saya Nuni. Iya? Nuni. Yuli, Nuni. Putih. Merah. Hah? Nuni. Uni, Nuni. Ibu Uni. Oke, langsung. kasih. Apa tadi jawabannya? Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Betul. Siapa nama Pak Kadisnya? Oke. Oke. Ya, Mau lagi? mau lagi? Nama Pak Kadis, nama Pak Kadis, saya nama Pak Kadis. Ya, nama Pak Kadis bentar, sabar ya. Siapa Oke. yang akan, oke ini pertanyaan selanjutnya ya. Ini kan sudah 3 hari, nah hari ketiga ini tadi kita sudah talk show sama Yes. beberapa narasumber. Nah sebentar narasumbernya akan membahas soal lingkungan juga. Siapa nama narasumber dari? Buru-burunya. Oke, siapa nama narasumber yang akan kita undang sebentar? Oke, silakan. Yang mana dulu? Lengkap Yang ya, mana? harus lengkap ya. Harus lengkap ya, nama grupnya sama nama orangnya, oke? Yes. Oke. Yang mana ini? Ya. Sama moderatornya ya, Yang sama belakang dulu, moderatornya yang juga belakang, ya. sorry sayang, itu aja dulu. Oke. Ya. Namanya siapa Bu? Nama saya Ibu Herlina. Oke, Ibu Herlina. Oke. Gilan Rafli, Pandawa Group. Oke, Gilang dan Rafli Pandawara Group. Oke, betul. Tapi pertanyaannya adalah sebutkan 3 lagi dari Pandawara Group. Ya. Rerindra Beni. Hah? Siapa? Dia sebut itu Rendria sama Benny. Bukan, itu bukan Pandawara Group. Itu orang yang berbeda ya, bukan dari Pandawara. Oke. Pandawara itu ada 5 orang. Ada Gilang, sama ada Rafli, sama ada siapa lagi 3-nya? Oke, 2 aja kita tahu ya, enggak apa-apa Ji Bu ya. Kasih Kasih dulu dia, tuh. dia. Oke. Kamu tahu? Oke, ini tahu nih. Oke. Ayo, coba. Kita coba ya. Maju. Awas kau salah sayang. Oke. Dicabut nyawamu. Coy. Malaikat. Oke. Dari Duta Lingkungan Sulselbar. Oke. Namanya siapa Kak? Rafli Kak dari Duta Lingkungan. Iya. Oh, saya Nah. kira Rafli dari Pandawara. Sama ya Salah namanya? satunya itu ada Rafli, Gilang, Agung, dan Rifkis dari Pandawara Group. Rafli, Gilang, Agung, Rifki. ikan 5 Rifki. orang Pandawara. Sama Muhammad Iksan. Iya, Muhammad Iksan. Sekarang pertanyaannya sebutkan hobi dari Muhammad Iksan. Membersihkan sampah. Betul. Iya, silahkan. Sangat korek ya. Oke, tentunya kami harap Bapak Ibu ya seluruh tamu dan juga rekan-rekan untuk bisa mengikuti rangkaian acara kita sampai di akhir acara nanti tentunya. Yang kita tunggu-tunggu, kita akan saksikan di panggung dari Festival Daur Bumi dan juga pastinya di tengah-tengah kita juga akan hadir yang kami banggakan, yang kami cintai dan juga kami dukung selalu ya Wali Kota Makassar. Untuk itu mohon berkenan Bapak Ibu ya untuk bisa membersamai kita sampai di akhir acara nanti. Iya, jadi yang pulang dulu ya. Dan yang haus mau minum ya, kita Yes. ada menyediakan water station yang Wow, water bisa station. diisi ulang ya. Oke. Atau ada di sana, tempat air ya gitu kan. Jadi Ada yang galon. bawa tumbler ya betul galon. Yang bawa tumbler atau botol plastik yang sudah dipakai tadi jangan dibuang botol plastiknya, diisi lagi. Habis Yes. itu botol plastiknya nanti dibuang ya pada tempatnya. Oke? Betul sekali. Untuk itu Bapak Ibu yang mungkin masih berada di luar ruangan kami undang untuk bergabung masuk ke dalam sebelum kursi-kursi ini akan penuh kembali seperti tadi pagi ya. Yes. Dan kalau sudah penuh berarti tandanya Bapak Ibu yang gak kebagian kursi harus bisa bergabung bersama kita di tribun lantai 2. Ya, Iya. di situ juga kita sudah sediakan kursi. Jadi untuk Bapak Ibu silahkan untuk memaksimalkan sebaik-baiknya dulu kursi yang ada di lantai 1. Dan juga Bapak Ibu kami ingatkan rangkaian acara kita akan hadir hingga sore nanti. Jadi mohon untuk tidak kemana-mana. Kalau misalnya ingin cari informasi menarik, boleh juga tanya-tanya bersama dengan tenan-tenan ataupun juga booth-booth yang bergabung. Di situ ada boothnya Acer ya, di mana Acer juga menerima untuk Bapak Ibu yang punya sampah elektronik boleh dikumpulkan di booth Acer. Nanti akan berkesempatan untuk memenangkan undian seperti laptop,
Mouse, dan masih banyak lagi yang akan diundi tanggal 20 Desember nanti. Iya, jadi jangan sampai kelewatan. Mumpung ini adalah hari ketiga ya, dan tentunya ini sudah Hari terakhir. udah terakhir. Tapi ini akan menjadi event yang akan kita nantikan setiap betul tahunnya sekali. ya. Karena ini juga bermanfaat untuk kita juga sebagai makhluk hidup yang ada di muka bumi ini untuk tetap hidup di bumi ini ya. Karena makhluk hidup. Iya, karena makhluk sejatinya tetap akan hidup ya di sini. Oke. Baik. Kalau begitu Bapak Ibu ya, mungkin sudah bosen dengar saya dan juga dengar Kak Ancul. Iya. Bapak Ibu, siang ini biar makin semangat lagi, kita akan dihibur dengan lagu-lagu yang sudah Yang- pasti lagu-lagu kebanggaan juga. Iya. Sudah membawa lagu ini sampai di nasional dan pastinya sudah menjadi band kebanggaan dari Kota Makassar juga Betul. ya, Sulawesi Dan Selatan. Dan band kebanggaan kita ini juga masuk nominasi loh ya. Wow. Di acara TV gitu ya. Aku lupa lagi nama Indonesia Musik begitu. Indonesia Music Awards. Indonesia Music Award. Ini boleh di voting melalui Instagramnya teman kita, nanti kita akan sebut namanya ya. Betul sekali. Kalau begitu Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bisa menempati kursi dan juga nikmatilah seluruh rangkaian acara dari Festival Daur Bumi, dan terimalah persembahan dari Mari kita sambut, ini dia persembahan dari Natinson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga semua, Dik. Alhamdulillah sehat semua. Tapi di lagu pertama mungkin tidak apa-apa, saya kami minta tolong untuk kakak-kakak semua di sini untuk berdiri, boleh? Karena ini lagu yang kita bawakan lagu Indonesia Pusaka. Oke. Kami berharap kita bisa nyanyi sama-sama untuk Indonesia yang lebih maju di masa depan. Amin. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Semuanya kita nyanyi. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sekali lagi, Dik, kita nyanyi sama-sama, lebih besar lagi suaranya dan lebih semangat lagi. Bisa? Terima kasih. Tempat di hari tua sampai akhir menutup mata. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kesediaannya berdiri sama kita dan Insan Musik. Oke, lagu berikutnya mungkin agak sedikit joget-joget. Lagu ini berjudul, ini lagu tentang apa, Srul? Srul? Sebuah lagu untuk teman-teman yang suka lagu dangdut, tapi malu-malu mengakuinya. Yang suka lagu dangdut.
kontes dangdut. Oh, buat mamaku begadang, terlalu banyak basa-basi, durasi membunuh esensi, merasuki telingaku. Kata siapa Sun? Roma Irama berkata, Begadang jangan begadang, tak boleh main judi, merusak darah muda. Tik berkata, Kesana kemari mencari alamat palsu, bicaranya sambalado. Oh, oh. Mamaku jadi begadang, nonton kontes dangdut yang habisnya sampai pagi. Tapi aku suka dangdut karena aku suka dangdut. karena judul lagu ini adalah Lega Dangdut, tidak afdol kalau kita tidak berdangdut tipis-tipis. Oke, yang tahu lagunya silakan nyanyi sama-sama. Yang mau joget juga boleh, asal jangan joget krusuk-krusuk. Oke. Dan ini juga pesan untuk teman-teman di sini. Jangan kita menganggap musik dangdut itu kampungan. Jangan kita menganggap musik dangdut itu musik kaum pinggiran. Karena kita tidak boleh begitu, karena cuma di Indonesia yang punya raja dangdut. Di negara lain tidak ada. Oke. Oke, kita bisa ya nyanyi dangdut yang tahu lagunya. Yuk. Oke, kita mulai berdangdut ya. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Kata siapa suruh? Roma Irama berkata, Begadang jangan begadang, tak boleh main skater, merusak darah muda. Tik berkata, Kesana kemari mencari alamat palsu, bicaranya sambalado. Mamaku jadi begadang, nonton kontes dangdut yang habisnya sampai pagi. Tapi aku suka dangdut karena aku suka dangdut karena aku. Phil dan KDI lewat. Suka Oke. Lagu Lega Dangdut itu ada di album pertama kami. Oh ya, salam kenal dulu. Kami Natinson, kami dari Makassar, Malino. Itu keturunan kami. Kami dari orang Makassar, Malino, Bone. Asik. Sedikit-sedikit juga Banteng Bulukumba. Jadi perkenalkan kami bersaudara, dua bersaudara. Natinson itu nama dari orang tua kami. Nanya itu Najib, Tinnya Kartini, dan Sonnya karena kami adalah saudara laki-laki. Oke, lagu berikutnya ada di album kedua kami. Lagu ini bercerita tentang apa, Slo? Kalau kalian mau peduli dengan lingkungan, anggaplah diri kalian sebagai sampah. Kenapa? Karena sampah juga butuh kebaikan. Sampah juga butuh ditempatkan sesuai tempatnya, biar sampah pun merasakan bahagia. Yes. Jadi di lagu ini kami menganalogikan diri kami semua ini adalah sampah.
sampah, yang sedang curhat, yang sedang galau, yang sedang bersedih hati karena tidak dipedulikan oleh manusia-manusia yang kurang berada. Jadi judul lagu ini adalah Pengakuan Sampah. Awalnya ku berharga, awalnya ku sangat dibutuhkan, tapi setelah yang baik-baik ku kau ambil, tersisalah ku yang hina ini. Harapanku tetap pedulikan aku, pinta aku tetap perhatikan aku sampai di tempat yang seharusnya. Tolong bungkus aku sebelum kau membuangku, dan aku tak berserakan di jalanan tak bertuang. Tolong. Mungkin sampah adalah hal paling terkecil yang mungkin sangat enteng biasa kita lakukan setelah makan cemilan atau makan apapun itu. Yang laki-laki yang ngerokok, habis ngerokok langsung buang sampahnya, buang bungkusan cemilannya. Dan yang paling penting di lagu ini kita sangat berharap untuk sampah-sampah rumah tangga, kalau bisa kita bungkus dulu di plastik sebelum kita simpan di depan rumah kita, dan sebelum teman-teman dari lingkungan hidup, dari persampahan ambil ke gerobak sampah, sebaiknya dibungkus dulu supaya tidak berserakan, supaya tidak bau, dan supaya tidak menular penyakit-penyakit atau hal-hal yang negatif untuk manusia-manusianya. Jadi kita berharap, ayo kita sama-sama bergerak, buanglah sampah di tempatnya, dan sebelum membuang, kalau bisa untuk sampah rumahan, bungkus dulu di plastik agar tidak berserakan. Oh, harapan tetap pedulikan aku, pinta aku tetap perhatikan aku sampai di tempat yang seharusnya. Oh, tolong bungkus aku sebelum kau membuang, dan aku tak berserakan di jalanan tak bertuang. Tolong bantu aku menyehatkan bumi ini, dan aku mencemarkan keburukan, menambah derita manusia. Sebab salah manusia, buanglah sampah di tempatnya, bebaskan kita. Buanglah sampah di tempatnya, sehatkan buanglah
di momen ini kita minta bantuannya lagi teman-teman semua yang ada di sini. Kita bisa nyanyi sama-sama mungkin deh. Liriknya gampang deh, mungkin akan ada di sini. Buanglah sampah di tempatnya, bebaskan bumi kita. Buanglah sampah di tempatnya, sehatkan bumi kita. Bisa mungkin dek? Bisa kita nyanyi sama-sama dek? Kalau begitu kita coba dulu latihan, boleh? Oke, kita latihan dulu seru. Ayo kita sama-sama latihan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buanglah sampah di tempatnya, bebaskan bumi kita. Buanglah sampah di tempatnya, sehatkan bumi kita. Latihannya sudah keren. Berarti sudah siap ini untuk yang betul-betulan gini. Siap teman-teman semua? Lebih semangat lagi. Siapa tahu lebih semangat, lebih besar suara kedengaran sampai di luar sana. Dan orang-orang yang di luar sana yang lagi mau buang sampah langsung, jangan dulu. Nanti bumi kita tidak sehat di masa depan. Oke, mungkin saya dapat Pak, saya turun. Yuk, semua nyanyi yuk. Buanglah sampah di tempatnya, bebaskan bumi kita. Buanglah sampah di tempatnya, sehatkan kita. Buanglah sampah di tempatnya, bebaskan bumi kita. Buanglah sampah di tempatnya, sehatkan bumi kita. Terima kasih kakak-kakak kalian sudah nyanyi sama-sama. Energinya sangat semangat. Lagu berikut. Asik. Terima kasih dulu semangatnya kakak-kakak semua yang ada di sini. Lagu berikut. Oke. Kami bawakan lagu ini. Lagu dari teman kami. Asik. So akrab ini. Kita selalu berkolaborasi kalau datang di Makassar. Asik. Lagu ini untuk menyadarkan teman-teman betapa berharganya sebuah pohon. Yes. Sangat berharga. Dan sepohon itu sangat berharga, apalagi ribuan pohon. Jadi pohon juga itu punya nyawa. Yes. Dan pohon itu adalah jantung utama bumi kita agar kita semua manusia terhindar dari bencana-bencana yang ada di muka bumi ini. Dan semoga teman-teman tahu lagunya. Anak-anak muda sih yang banyak tahu lagunya sih harusnya. Tapi ini lagu bikin menangis kata-katanya karena berhubungan dengan kegagalan negara dalam manajemen lingkungan. Asik. Di Sumatera sana. Oh iya sih. Oke. Semoga teman-teman tahu lagunya dan kita bisa nyanyi sama-sama. Yuk. Merasakan ini, kamu tahu aku sakit hati melihat
semua mati di hadapanku, dan yang tersisa cuma Apa Srul? lumpur. Oh, ini serius. Oh, tentang bumi ini, alam ini, dan kebun di depan rumahku. Oh, tentang pohon pisang, tentang rumput liar, tentang capuk, tentang burung, tentang kenyataan bahwa semuanya Tak seindah dulu. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama. Kita harus menanam kembali hijau saat ini dan nanti. Oh, kita harus menanam kembali satu saja sangat berarti untukmu. Tanam saja, tanam sajalah, oh, tanam saja, tanam sajalah, oh. Ajar Srul. Tentang bumi ini, alam ini, dan kebun di depan rumahku. Oh, tentang pohon pisang, tentang rumput liar, tentang capung, tentang burung, tentang kenyataan bahwa semuanya tak seindah dulu. Oh, kita harus menanam kembali hijau saat ini dan nanti. Oh, kita harus menanam kembali satu saja sangat berarti untukku. Tanam saja, tanam sajalah, tanam saja, tanam sajalah, yo. Oh, tanam saja, tanam sajalah, oh, tanam saja, tanam sajalah. Kita mau minta teman-teman suaranya yuk. Tanam sajalah, yuk suaranya teman-teman, yuk kita bertanam bareng. Tanam sajalah, lebih keras lagi yuk. Tanam saja, tanam sajalah, oh, tanam saja, tanam sajalah, oh. Alam sehat, tanggung jawab. Terima kasih teman-teman. Teruslah menanam asih. Oke.
katanya masih panjang waktunya. Jadi kita mau cover, semoga teman-teman di sini tahu lagunya. Lagu apa ini? Wih, ini lagu lama. Mungkin yang seumuran saya atau di atasku lebih tahu. Tapi semoga teman-teman yang Gen Z ini tahu juga lagunya. Jadi kita bisa nyanyi dengan sepenuh hati asik. Menghitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan, tapi ku sabar menanti jawabmu, jawab cinta. Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Yo teman-teman, jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya dirimu memang punyaku. Semoga di sini adalah orang-orang yang setia sama pasangannya. Ini bukan setia yang dibelok-belokkan, yang setiap tikungan ada. Setia ini yang memang setia untuk satu orang. Yes, jadilah manusia yang setia. Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Oh, semua nyanyi, jangan biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya dirimu memang punyaku. Oh, belum pernah ku jatuh cinta sekeras ini seperti padamu. Jangan sebut aku lelaki bila tak bisa dapatkan engkau. Jangan sebut aku lelaki. Asik. Semoga enggak galau, jadi dari dia galau siang-siang tuh. Biasa sih kalau orang galau ya
menjelang malam baru mulai galaunya. Kalau siang harus tetap semangat. Walaupun lagunya galau, tapi harus tetap semangat. Masih cover lagi. Masih lagu yang di zaman kita muda dulu. Yang tahu lagunya. Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, oh, betapa ku saat ini ku cinta untuk membenci, membencimu. Yang tahu lagunya lagi, yuk kita nyanyi sama-sama lagi. Aku tak tahu, oh, antara aku, oh, yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintai. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Kita mau ajak teman-teman sini melambaikan tangan rame-rame. Semuanya Boleh, kita boleh. lambaikan tangan. Bisa Ikuti. kita begini-begini Dik, boleh ala-ala konser dia no di sana. Kenapa saya minta angkat tangan? Kenapa? Pesan dari lagu ini adalah kalau mencintai sesuatu jangan mencintai sampai sepenuh jiwa. Asik. Karena kalau kecewa bisa sakit jiwa. Begitupun kalau membenci sesuatu jangan membenci sampai sepenuh hati. Karena kalau kecewa juga bisa sakit hati lever. Kenapa? Karena benci dan cinta jaraknya tipis sekali. Asik. Hari ini bisa benci, besok bisa cinta. Betul Ben, betul. Belum tentu orang yang kau sayang sekali sekarang, belum tentu dia jadi jodohmu. Dan bisa jadi orang yang kau cala-cala sekarang, dia yang akan menemanimu hingga ujung waktu. Asik. Kita doakan semua teman-teman di sini ketemu dengan orang-orang yang tepat, pasangan-pasangan yang tepat, bukan pasangan-pasangan yang numpang lewat saja. Oke, kita minta tolong tangannya kita lambai sama-sama ya. Bisa? Mainkan seluruh musiknya. Sambil melambaikan tangan kita nyanyi dengan semangat lagi. Bisa? Oke. Oh, aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Sekali lagi suaranya lebih keras. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Yang ku tahu pasti ku benci. Mencintai
semua yang ada di sini, saudaraku semua, sekarang lagi banyaknya masalah-masalah dan semua manusia pasti punya masalah. Saya minta teman-teman berteriak keras-keras satu kata saja. Sebentar, ucapkan taimu. Siap? Tapi ini konteksnya bukan kasar, bukan rantasa. Iya, bukan. Tapi melanjutkan kata-kata dia. Setelah saya bilang mencintaimu. Jadi jangan berpikiran kotor. Tapi kalau ada yang mau berpikiran kotor tidak apa-apa juga. Jadi bayangkan orang-orang yang sudah menyakiti hatimu di masa lampau. Bayangkan orang-orang yang sudah melukaimu sampai merusak jantungmu asik. Bayangkan wajahnya dan teriakan taimu. Wits. Nggak ada itu contoh Ji. Tapi kalau ada yang melakukan silakan. Semoga setelah berteriak taimu, masalah-masalah teman-teman dengan teman-temannya bisa segera selesai dan ada kata maaf-maafkan. Asik. Oh ya, oke. Bisa minta tolong lagi, Dik? Sama-sama berteriak taimu. Satu Boleh? kata, taimu. Boleh, Dik? Bisa? Yang semua yang ada di sini kita sama-sama ya. Bisa? Oke. Gaungkan, kasih penuh dengan manunggal ini dengan kata taimu. Sudah dibayangkan? Sudah, oke. Oke. Mencin. Makasih untuk taimu semua yang ada di sini. Mencin. Semangatnya berteriak tai semua. Masih sakit hati kayaknya. Banyak ada mitong yang dipikirkan sekali. Oke. Terima kasih untuk Yes. Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Terima kasih untuk teman-teman di samping panggung, di Asik. belakang panggung, di Yes. depan panggung. Dan semua teman-teman yang melancarkan event ini. Yes. Ini kita yakin event ini adalah hal-hal positif. Jadi alhamdulillah semoga dilancarkan. Semua yang ada di sini sehat-sehat semua ya setelah balik dari sini. Sehat-sehat semua, bahagia semua, panjang umur semua. Yang belum ketemu jodohnya insya Allah cepat ketemu jodoh. Yang sudah ketemu jodohnya cepat-cepat nikah. Dan yang sudah nikah semoga cepat-cepat dapat momongan. Amin, ya Tuhan. Dan yang sudah dapat momongan satu, dapat lagi dua nanti. Amin. Lagi Terima kasih juga untuk pemerintah Kota Makassar. Pastilah tentang festival Daur ini sangat keren dan semoga kita jadi orang-orang positif untuk hal kecil seperti sampah. Jadi hashtag saat ini janganlah buang sampah sembarangan, buanglah sampah di tempatnya. Oke Surul. Lagu berikut untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kami dari pertama sampai terakhir. Yes. Lagu ini lagu kami yang paling banyak streamingnya. Yes. Tetaplah menjadi pendengar yang baik. Dan di zaman yang penuh susah ini, untuk membantu masalah finansial mungkin sangat susah. Yes. Tapi kalian bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman kita yang kesusahan. Karena kalau tidak jadi pendengar yang baik, jangan sampai teman-teman kita yang lagi ada masalah nanti salah arah, salah pergaulan kah, salah langkah kah. Jadi tetaplah jadi pendengar yang baik untuk sahabat-sahabat kalian, orang-orang kalian yang kalian sayang. Oke. Aku ingin menjadi pendengar yang baik bagimu, mendengar keluh kesah-kesahmu di sisa umurku.
laksana seminggu. Bila romantisme melenggang indah di antara kita, oh aku bahagia. Kita doakan semua teman-teman yang di sini selalu dalam keadaan bahagia dan sehat-sehat selalu, amin. Bukan hal membosankan, oh karena setia di depan anggun senyumanmu. Menjadi pendengar yang baik bagimu, mendengar keluh kesahmu di sisa umurku. Aku ingin menjadi pendengar yang baik bagimu, mendengar keluh candamu di sisa nafasku. Kita sedikit berpuisi. Sepasang kekasih yang mencinta, diselimuti angan untuk bersama. Seharusnya tak perlu ada ujung penantian, karena bahagia menguasai angan. Menjadi pendengar yang baik bagimu, mendengar keluh kesahmu
nafas. Di sisa nafasku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ke semua teman-temanku. Terima kasih banyak. Salam pendengar yang baik dari kami. Salam buat Brongers dari kami. Salam sampah buanglah sampah di tempatnya dan terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat ke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan untuk Natinson mencintaimu. Sudah. Tes dulu. Sukses ya, Kandago. Wow. Bye. Senang sekali tentunya siang ini kita sudah dihibur, tentunya menambah semangat untuk mengikuti rangkaian Festival Daur Bumi di hari ketiga dan juga merupakan hari terakhir. Yes. Dan di hari ketiga ini tentunya seperti yang kita janjikan, sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pandawara Group. Wow. Yes. Tapi sebelum itu ya, biar semuanya lebih semangat dan tidak ngantuk saat Pandawara akan memberikan sharing session, kita mau bagi-bagi hadiah lagi. Oke, siapa yang mau hadiah? Wow, banyak yang mau Ibu, hadiah maju, ya. Bu, maju Bu, yang maju, iya maju. Ayo silakan yang mau hadiah boleh maju ke depan. Ibu mau nggak? Ayo maju. Ayo yang mau hadiah. Kita butuh berapa orang? 3 aja ya. 3 aja dulu pertama Oke, ya. tiga. Ayo maju. Ayo maju. Maju Kak. Ayo. Oke. Iya. Aman ya Bu ya. Lagi mana? Satu lagi tadi. Maju aja saya, maju. Oke. Iya maju. Sini sayang, sini maju. Gak apa-apa Ibu, maju aja berempat gak apa-apa ya. Oke, berempat, it's okay. Yes. Wow. Ini lintas generasi ya. Yes, kita tanya dulu. Ini namanya siapa sayang? Yoi. Siapa? Generasi Alpha kita. Nurmanis. Wow, Nurmanis. Kayak kue. Kue Cantik manis, cantik manis. Iya. Oke, lanjut lagi ibunya namanya? Ibu Rahma. Lanjut lagi kakak Johan. Ibu? Oh kakak Adel. Mana Adel. pendukungnya kakak Adel? Oke. Oh wah yes. Itu Adel. Oke baik. Oke, kali ini kita ingin minta tolong kepada Bapak, kakak Kakak yang udah di atas Pokoknya panggung. semuanya sini kakak-kakak Sini ya. mic-nya. Minta tolong kakak. Untuk Oke. bisa mengambil Nah. barang unik satu yang menurutnya itu unik. Silakan, Oke, terserah. sabar. Iya. Jadi Silakan. ya, jadi nanti teman-teman ini kita akan kasih challenge ya. Yes. Oke, untuk mengambil barang unik lalu kembali lagi ke sini ya. Lalu kembali lagi di sini. Terserah Oke. itu barangnya apa aja. Iya. Oke? Tapi harus benar-benar dipilih seunik mungkin ya.
Dan Yes. udah dipikirkan bebas di mana aja mau Bebas punyanya aja temannya, ya. tetangganya. Jauh. Oke, baik. Di sekitar Silakan. ini aja, terserah. Ya, silakan ambil Terserah barang. barang pribadi, barang apa terserah. Kalau barangnya orang yang penting dikembalikan ya. Oke, siap ya. Silakan mengambil barang unik 3, 2, 2, 1. 1. Terserah apa? Ya, boleh Ibu, bagus tisu. Oke, aman ya. Oke. Oke, kembali Bu, kembali Bu. Kembali yang sudah, boleh. Gak apa-apa, itu aja. Ini kan Itu pilihannya aja. Ibu. Ayo, Gak boleh terserah. intimidasi nah. Mau apapun. Oke, apapun Oke, ya. mana kakak Johan? Apa itu? Uang berbentuk baju, oke. Oke. Lanjut lagi, Kodong, Oke. Batena lari ini. Nurmanis. Ayo, kamu bawa apa sayang? Oke, Oke. ini kayaknya tempat tisu ya. Dapat tisu ini. Pouch ya, oke. Oke, baik. Sekarang teman-teman udah memegang barang unik Yes. ya. Ada tisu, tempat tisu, ada uang berbentuk baju, Baju. ada botol minuman dan ada tempat tisu juga. Ya ini Oke, sama pouch, ya. baik. pouch, ini pouch tisu. Oke. Oke. Kalau gitu kita masuk dalam games. Tiba-tiba influencer. Jadi tiba-tiba influencer ini maksudnya adalah ini biasa kita lihat live TikTok, live Instagram mereview barang-barang yang Yes. dia mau jual. Nah, Oke. Jadi sekarang barang-barang yang Ibu Sekarang- kakak pegang itu harus direview ya. iya, meyakinkan kita supaya kita mau membeli barang yang udah dipegang. Yes. Ya. Contoh, Untuk- contoh. Hai guys, di sini udah ada tas. Tasnya cantik sekali. Ada warna hitam, ada juga corak-coraknya dan ukurannya besar gitu. Iya, contoh Boleh gitu juga. ya. Hai Tapi guys, di sini kita ada mau bosara, bisa dipakai untuk topi, bisa dipakai untuk makanan ya. Yes, Terima kasih. tapi kita mau cari yang ekspresif dan juga semangat ya. Yes. Semuanya Pokoknya- boleh dinilai ya, semuanya ini dewan juri jadi bisa menilai ya. Oke, Ya, jadi kita harus mulai. berekspresi ya. Iya, harus ekspresi. Makanya gitu mukanya ya, harus unik gitu ya, harus lucu ya. Kita mulai dari yang mana? Oke, kita home pimpang aja ya, biar Home pimpang, adil ayo. ya. Home Siapa pimpang. sedikit dia pertama ya, oke. Silakan. Home pimpang, siapa home pimpang alay home gamreng ya. iya. Apa ini Nabi ini Ibu? Oke, ulang. Ibu, Ya. konsisten, Satu Ibu. kali aja. Home pimpang siapa alay sedikit dia gamreng. pertama? Ibu. Merah apa? Hitam sama putih. Oke. Cuman ini pilihannya Ibu. Ini sama ini. Oke. Ya, oke ya. Yang sendiri berarti. Ulang, Ibu. gak apa-apa. Oh, gak Oke, apa-apa. oke. Ulang Ibu. lagi. Siapa sedikit dia siapa sedikit dia pertama? Astagfirullahaladzim. Baru Astagfirullahaladzim. Ibu begini dibilang. sama ini Bu. Ya, oke ulang lagi satu kali. Siapa sedikit, oke kita pertama Ibu deh. Capek Mak. Oke, kau kedua, kita ketiga, kita terakhir. Ya. Oke. Yang tiganya kita mundur dulu. dulu ya. Oke. Ibunya sendiri di tengah dulu. Oke. Mari kita Ibu sudah siap? Sudah siap Ibu, waktunya hanya 60 jam Ibu. Jadi Lamanya. 60 detik aja ya, 1 menit ya. Siap Ibu? 3, 2, 1, dimulai. Kak Adel. Guys. Penonton. Oi. Penonton. Sehat Ki semua? Ya. Saya mau promosi dulu ya. Hai guys, ini barang yang sangat unik terbuat dari kulit buaya. Dan barang siapa yang membelinya pasti tidak kecewa karena barang ini sangat bagus dan unik. Salah satu bagian dari daur ulang sampah yang salah satunya kita pelajari hari ini menyelamatkan bumi dengan peduli sampah. Yes, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong Luar biasa, untuk Kak Kakak Adel. Adel. Iya telah terbuat dari sampah, Wow. padahal kulit buaya dari sampah. Jadi ternyata kulit buaya itu Dibuat. merupakan sampah ya. Nanti kita Oh, tanya ada Pandawara. ulang. Sebentar kita tanya Pandawara. Kulit buaya itu masuk di sampah organik kah? Anorganik kah? Limbah medis kah? Oke. Oke baik, terima kasih Kak Adel ya. Thank you Kak Adel. Oke, lanjut lagi yang lanjut paling lagi. ganteng Kakak Johan. Iya teh. Sapa dulu fansmu sayang. Selamat siang semua. Siang. Jadi hari ini mungkin ini bukan jualan ya, cuma saya ingin coba jual. Jadi
ini adalah uang nominal 1.000 yang nilainya cuma 1.000. Tapi karena bentukan 1.000 pada umumnya itu biasa saja dan nilainya tetap 1.000. Kalau kita buat dalam bentuk karya seni seperti baju mungkin harganya bisa lebih tinggi. Ada yang mau tawar lebih dari 1.000? Saya lelang. Ada berapa? 10.000? 5.000 pertama, ada lagi? Ada. 20.000 ada lagi 20.000? Tidak ada? Oke, laku 20.000, nanti kita kasih ya. Nah, oke, terima kasih sudah terjual. Terjual. Thank you John, keren banget. Wow, Nggak dia nyangka langsung aku. open bid ya. Iya, tiba-tiba lelang dia loh ya. Lelang Kak juga deh. Hey. Udah Kakak Adel, udah Oke. Kakak Johan, udah sekarang Kakak Rahma. Silakan Kakak. Selamat siang. Hari ini saya mau mempromosikan air mineral yang bermerek Cleo. Jadi teman-teman sekalian, kebetulan air mineral ini berkemasan botol. Botolnya masih bisa dipakai ulang karena airnya sehat karena tidak dari bahan plastik. Jadi saya kira karena kebetulan hari ini adalah Hari Daur Bumi, maka semoga dengan adanya ini kita bisa sadar bahwa dengan mengurangi sampah plastik, bumi kita akan lebih sehat. Terima kasih. Keren loh punchline-nya. Thank you Ibu. Kakak Rahma. Aduh gak nyangka banget gue. Keren banget gue. Keren banget Lanjut ibunya. lagi terakhir Kakak Nurmanis. Wih, banyak fansmu, jangan kau kecewakan Ki. Silakan. Silakan. Halo everyone, kembali lagi kepada sama saya Nurmanis yang paling manis. Di sini saya akan mempromosikan pouch tisu yang terbuat dari kain bekas yang dapat digunakan. Di sini sangat bagus sekali ya, soalnya dia sudah ada untuk tempat refill dan sangat praktis dibawa-bawa kemana, bisa dicantolkan di tas. Mungkin kalau ada yang berminat bisa ke Ibu Subaidah, boothnya ada di luar sana. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Nurmanis. Saya kira tadi ada di luar angkasa nah. Di luar sana, oke baik. Oke, sekarang kita akan menilai dengan tepuk tangan yang paling banyak ya. Jadi siapkanlah tenaganya untuk mendukung jagoannya. Karena seperti yang kita bilang, seluruh penonton di sini adalah dewan juri. Ya, kita mulai dulu dari kakak. Tepuk tangannya untuk kakak Nurmanis. Ada Wah, sekitar 500.000 orang. Yes. banyak ya. Oke. Lanjut lagi untuk Kak Johan. wow. Wow. 800.000 orang. Ibu, Lanjut lagi Ibu untuk Kakak Rahma. Kak Rahma. Oke. Iya, di bawahnya 800 ya. Kak Adel. Wow, 900. Berarti yang banyak tadi Kak Adel sama Johan ya. Yes. Oke. Kalau gitu, Ini hadiahnya ada berapa sih? hadiahnya Oke. ada? Mana hadiahnya kakak? Mana? Oh ini. Oh Mana iya. lagi? Oke. Lagi tua, sedikit nah. Oke. Kita kasih baiklah. lagi ya. Kita karena sudah serius sekali, Ya, kita sudah kasih serius. semua itu deh. Ya. Oke. Oke, Nah, untuk yang 2 terbanyak kita kasihkan hadiahnya. baik. Ini dia Ini ya. tumbler ya? Termos ya. Oh, Oke, oke. baik kita ulang lagi ya. Mana suaranya Nurmanis? Kak Rahma. Kak Adel. Johan. Oke. Terima kasih dan otomatis pemenangnya Johan. Dan juga Kak Kak Adel. Sabar, Dan Kak. untuk Kakak Rahma dan juga Kakak Iya. Nurmanis dapat juga dong. Ya dong. Ini atas Yeay. usahanya saya. Foto dulu Terima dong, foto-foto. Foto dulu, foto dulu. Iya, Kak. Sebentar itu barang yang kita ambil ditaruh lagi dah. Iya, kembalikan saya. Jengki bawa pulang. Iya. Oke, foto dulu, foto dulu. 1, 2, 3. 3, 2, oh sudah. Oke. Oke, thank you. Terima kasih. Thank you ya, udah seru-seruan bersama dengan kita di sini. Yes. Wow. Wow. Baiklah,
siap. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Yes. Karena kita masih akan menunggu dan menantikan Pandawara bergabung dengan kita di sini ya. Tapi sebelum itu kita ingatkan bahwasanya di Festival Daur Bumi ini kita hadirkan beberapa tenan yang bergabung bersama dengan kita di sini. Jadi mau melihat dan berbelanja silakan banget ya di sebelah kiri, kanan dan juga di depan pelataran ya. Kurang lebih ada 15 booth ya yang ada di dalam ruangan ini. Untuk itu kami persilakan juga Bapak Ibu mungkin yang ingin berkenalan dengan olahan ataupun juga produk yang datangnya dari sebuah limbah itu bisa langsung menuju ke booth-boothnya. Dan juga hari ini kita masih punya beberapa hadiah. Berapa itu? 3. Masih ada 3 hadiah. 3, berarti langsung aja 3 orang. Siapa yang mau hadiah 3 orang? Ayo, 3 orang. maju. Maju Kak, maju. Oke, silakan. Wah. Kita sudah nih. Yang lain. Gak apa-apa Ji, ya biar Mi. Ada lagi yang mau ikut? Mau ikut lagi? Ada lagi yang mau ikut? Siapa lagi yang mau ikut? Ayo. Ayo deh. Ayo yang mau ikut. Biar sampai 10 kita terima aja ya. Dadah Mi. Sudah? Ayo maju aja biar Ya rame, ayo biar silakan, rame, biar maju. rame. Maju deh, maju. Deh, Ih, tiba-tiba Gal. playgroup ya. Sini. Yeay. Weh, ini Mi Pandawara, tepuk tangan tuh Pandawara. 5 orang. Siapa namanya? Faro, ini Christian, Yafin, Malikul, Ikrar. Panjingkul. Oke. Ini dari grup apa ini nama grupnya? Apa nama gengnya? dari SD mana? SD Negeri Oh Sudirman. Sudirman. Oh Oke. tuh nyebrang Gina ke sini. Oh. Oke, ini udah pulang sekolah ya? Bukan bolos gitu, ini kan hari Minggu. Oh iya ya, kok kenapa sekolah tiba-tiba? Iya deh, hari Minggu Pak Ade. Astaga. Oke. Adek. Kalian dari mana ini? Sabar Bo ya. Dari rumah. Oh dari rumah, oh oke. Dari rumah. Sebentar ya, untuk kalian sebentar ya, tunggu sini dulu ya. Oke. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ya nggak apa-apa, gabung sama adik-adik ya. Gak apa-apa? Gak apa-apa, gabung aja ya. Gabung aja, berarti sini-sini sayang. Salim dulu sama tante-tante, sama kakak-kakak, om semua salim ya. Salim ya. Ya, pintar. Selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mari, mana tuh sembakonya? Sembako. Oke, siap ya. Oke. Gamesnya Buat kita teman-teman, adalah ini gampang aja ya. Kita kasih aja kuis-kuis, tapi berjejer ya. Oke. Berjejer. Yes. Oke. Siap ya untuk permainan selanjutnya. Iya, dah. berarti siapa yang mau menjawab dia yang paling cepat. Iya, Angkat tapi tangan. sebelum itu boleh diputarkan dulu lagu supaya ini seru banget ya. Karena ini lagi rame-ramenya ya. Oke. Oke, boleh putarkan dulu lagunya Naik Kereta Api ya. Oke, kita naik kereta api dulu sayang. Pegang pundak bunda ya. Oke, kita keliling-keliling kota dulu ya. Semuanya boleh bernyanyi ya. Oke, coba menghadap ke sini. Pegang pundak temannya ya. Pegang. Kakak juga pegang, kita ini adek ya. Iya. Oke, pegang ya. Kita main kereta api dulu sayang. Oke, musik. Yes, siap, gerak. Oke. Baru di-download itu musiknya naik kereta api. Yo, maaf nah ini tiba-tiba kok dong. Ya, bisa Jila. Oke, baiklah. Sebelum itu ya, seru banget loh ini adik-adik ya, kooperatif banget. Oke, siap. Ayo kita main naik kereta api dulu. Maju. Naik Kereta api. Tut. Siapa hendak turun? Kemana? Surabaya. Iya. Bolehlah. Nah, kita keliling ke sana ya, Dek ya. Jangan putus, Ayo jangan putus. kawan, kita naik. Keretaku tak berhenti lama. Ayo lagi ke sana. Siap ya sampai ke depan. Jangan putus Iko dong. Dia putus di sendalnya Udah anu. putus di barisannya, sendalnya aja putus. Tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya. Bolehlah kan dengan percuma. Hey. Sinilah ada
Tabe. Dan mari kita sambut, ini dia kereta api Sulawesi dari Baru, Parepare dan juga Pangkep. Iya toh. Irsandi, mana mi sendalmu? Kodong, nanti mi digantikan. Biar mi di situ mi dulu. Oke, baik. Sudah Kak, sudah. Jadi? Begitu Ji. Sudah saya duga ya. Oke, baik. Siap ya? Oke, ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 ya. Ini kita eliminasi dulu. Jadi nanti kalau saya sebut. Kasih di tengah sini. Simpan dulu sendal tak? Nanti Pio dikasih kok sendal sayang. Kerennya ini Semoga Irsan, juara, Pak. Kina. Thank you Irsan. Semangatmu dek. Oke. Simpan dulu sendalmu Irsan. Oke, jadi Oke. kita main gamesnya adalah. Oke, jadi kita main games rebut-rebutan ya. Jadi kalau saya sebut 3, berarti harus mengambil 3 temannya. Oke? Yes. Oke siap ya, tapi kayaknya ganjil deh. Ya, nggak apa-apa Ji. Gak apa-apa Ji. Namanya permainan ya. Ya. Oke, kalau saya sebut 2, ambil temannya 2. Oke? Oke. Siap ya. Siap. Siapapun itu. Oke, siap. Iya. Iya, yang di sini Kakak, yang di sini. Yang di sini, yang di sini, depan. yang di sini. Jangan Ya. yang penonton. Enggak, yang di sini, yang main, yang lagi main. Jadi Ya. kalau aku bilang 2, ambil temannya ya. Jadi ini semua berdua. teman tak Berdua. ya? Kayak Ya. begitu. Oke. Jadi ini semua temannya. Ih, lu pakai mengerti. Ini anak kecil mengerti Miko dong. Iya, jadi kalau saya bilang 2, ambil temannya 1 jadinya 2. Oke? Ya. Pokoknya Temannya di atas bikin sini. kelompok sesuai dengan jumlah atau angka yang kita sebut Oke, ya. siap ya. Oke. Jadi ini harus rebut-rebutan ya. Oke. Sudah didoktrin Mi. Iya, didoktrin, Nah, sebentar kalau dibilang 6 lari sama tante semua ya. Oke. Siap ya? Siap. Siap. Untuk angka pertama, silakan berkelompok menjadi 5. Jangan dulu. Enggak nucek kayak jananya orang. Hah? Anak-anak orang. Deh, nak kasih begini tuh. Masuk kok. Ya. Tadi kita tarik ini baru kita buang lagi. Iya. Jadi kita cek dulu, hitung. 5 ya. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kira-kira di sini siapa yang mau rela keluar dari permainan? Iya, cocok kita sudah mendapat hadiah kita. Dadah. Oke, cukup ya. Oke, dadah Om. Dadah Om. Oke, lanjut Oke, lagi ya. lanjut Seperti lagi ya. itu ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita buat Silakan. lagi ya. Ayo siap-siap untuk ini kalau tidak ada di kelompoknya berarti dia gagal. Iya, ya. intinya keluar ya. Yes, artinya keluar ya. Oke. Silakan mengambil. Silakan mengambil. Silakan berkelompok menjadi 2. 2. Itu karena 10 kok anu. Kau deh malah nah. Itu Mi kalau dibilang terlalu sibuk mencari. Nah ada Mi padahal rezekinya di jadi- depan. Itu Mi dibilang Itu, tuh. Mi. Ada jadi itu jodohmu ada jadi dekatmu tapi kau terlalu jauh pergi. Ya, oke. Oke, lanjut lagi ya. Sekali ini abah-abahnya dari Mita ya. Ya. Oke. Silakan Mit. Silakan untuk bersiap-siap, konsentrasi. Ayo bentuk kelompok menjadi 7. Iya. Anak-anak orang ya. Barongsai kapang. Oke. Istighfar Kareng. Astagfirullahalazim. Istighfar. Keluar Mikodo menyerah ki. 7 Jina, 7. Hitung dulu, hitung. Coba hitung dulu nak. Bagaimana Mi ini? Ini kayak main rebut-rebut anak. Kasihan ini anak-anak 7, ikut. 7. Ya. Ya, berarti yang ini keluar dulu sayang ya. Oke. Kasih dulu toa kue. Sebentar dikasih kue ya. Kari Oke. kue. Oke. Kita punya hadiah 3 ya. Awas kita injak kakinya Irsandi tidak pakai sendal. Oke.
Baik. Lanjut lagi. Siap ya? Siap. Ini udah 7 berarti ya. Sekarang bersiap-siaplah untuk membuat kelompok menjadi 2. Kodong, maaf ya Dek ya. Silakan keluar. Oke, tunggu dulu. Jadi ini Anata Mini. Ini Anata. Itu juga Anata. Ini kayak cari-cari anak memang di sini nih. Oke, lanjut Oke, lagi. lagi. Ini yang lebih. Tersisa 6 nih, tersisa 6. Oke. Hadiahnya berapa sih ini? Tunggu, jadi kita ubah. Sekarang kalau kita bilang, ayo bentuk mobil. Berarti cari penumpang yang bisa muat mobil. Di jumlahnya, becak. Jumlahnya becak berapa? Penumpangnya ya, jangan hitung drivernya. Ya, motor. Kayak gitu ya. Ini lebih susah lagi karena sudah sisa 6. Oke. Ya. Oke. Bisa enggak berpegangan tangan? Udah hilang jadi. Iya. Kayak keluarga berencana. Kayak Ki mau Iya, menyeberang. keluarga berencana. Oke. Gimana Kakak Iya. Wancul? Boleh dikasih instruksi? Iya, intinya 2 anak cukup ya. Oke. Oke, siap ya. Mobil sama becak. Kalau mobil kira-kira berapa tuh? Oke, kalau becak. Oke, seperti itu ya. Kalau motor? Nggak Sama. boleh hitung driver. Penumpang aja. Berarti Iya. kalau mobil berapa? 4, tetap 4 ya. Oke, becak 4 mo. Ini mana 5? Oke. Ini mobil kecil. Mobil, nggak usah hitung driver ya. Soalnya ini naik mobil ini, saya mobil pick up ya. Oke. Iya. Itu pun muatnya cuma 4 ya. Oke. Kalau becak berapa? 2 mo. Iya. Ini Nego kenapa kayak ini. negosiasi di sini? Oke. Iya. Iya, Oke. motor 1. Baru ngetak-ngetak Mi. Oke, baik. Siap ya. Oke, kita akan naik. Siap ya. Naik. Becak. Iya, iya. Kodong. Ya bertiga mau kau dulu Pak Ade. Ya enggak apa-apa Ji, ala-ala pertama dulu toh ya. Sebenarnya berdua Ji. Ingat ya, kalau becak berdua, oke? Iya, becak nggak Udah, usah oke. dihitung drivernya ya. Oke. Jangan dihitung pengemudi. Ulang dulu ya. Naik. Mobil. Iya. Iya. Kodong ya, anaknya orang. Oi, Istri kok anaknya orang. Jadi yang mana Mini Kodo naik mobil? Kalau ada yang menangis, kalah semua nah. Kebetulan ini mobilnya di Makassar Ji, perjalanannya. Ya kita saksikan putar-putar sampai maghrib ya. Tunggu dulu. Lepas. Coba dilepas dulu. Oke, sudah. Sudah nak ya. Ya sudah Ki. Yang Ki berkelahi kok. Ya, lepas dulu. Coba lepas tangan. Oke, lepas dulu semua tangannya supaya nanti pas mau ketemu gak usah berpegang. Ya, lepas dulu biar adil ya. Ya. Oke, sini agak jauh. Jauh. Rentangkan tangan. Sekarang rentangkan tangannya semua. Ya. Rentangkan tangan. Ya. Oke. Rentangkan tangan tak. Ini kayak mau keluar ke sana ya, oke. Oke, siap ya. Oke, sekarang turunkan tangannya. Oke. Turunkan tangannya. Turunkan. Oh ibu, turunkan tangan tak. Oke, kita naik becak. Ya. Berdua Ji. Dua becak. Iya. Bagaimana ini? Oh ya berdua. Iya. Ini menang mau kamu sudah di sini ya. Iya. Saya tanya dulu. Tunggu dulu saya tanya. Iya. Kenapa kita tidak mau sama Insan? Apa masalahmu sama Apa Insan? masalah sama Insan? Kenapa tidak mau tahu peluk? Hah? Oke. Main bombe-bombe. Oke. Oke, mantap ya. Oke, lepas tangan lagi ya. Agak jauh. Sekarang
Naik, lepas tangan tak? Lepas tangan. Sekarang naik mobil. Gitu dong. Sorry ya. Irsan, kunung sendal mau bagaimana itu? Dan datang jawab kan. Kepala Tommy. Putus Tommy Weh, kasih sendalnya. ke dulu tuh hadiah ini Irsan kodong. Iyo. Weh, basah mi baju ku bede. Oke. Oke, Aman ya. aman? Kasih dulu hadiah itu sama itu tadi. Berapa hadiahnya? 3 hadiahnya. Oh 3 Ji. Sebentar Pirsan ya. Aduh, berarti harus di satu harus keluar di. Oke. Berarti harus keluar 1 ya. Oke. Siap ya. Kali ini kita ganti lagi, Iya, bukan lagi angkutan. Iya, tapi Kita ganti menjadi, kalau kita sebutkan nama buah dan itu buahnya hitung hurufnya. Oh, oke, Misalnya oke, pir oke. berarti 3, Oke. apel berarti 4. Oke, Ya? oke. Seperti itu ya. Apel 4K? Iya betul. Ih, dipertanyakan sekolahannya. Ya. Oke. Oke. Ya, iya betul tuh 4 ya. Oke, siap ya pir sama apel ya. Iya. Oke. Silakan berbentuk buah apel. Iya tak pelukan. Selanjutnya. Lepas tangan lagi, tangan. lepas tangan. Lepas tangan. Silakan berbentuk buah. Kodong, maaf nah. Begini, Be. Oke, silakan berbentuk buah pir. Iya. Iya. Masuk Gina. Dia Masuk, mau Gina. dikasih keluar, dia Oke, masuk. tepuk tangan dulu dong. Oke. Ayo berbaris saja Kalau ya. begitu kasih misalnya Kasih semuanya saja hadiahnya ya. Kita Oke, kasih. tepuk tangan dulu dong untuk pemenang kita di sini. Silakan diambil. Ya. Habis itu foto bersama, anaknya di tengah ya. Jadi keluarga berencana. Oke, di tengah sayang. Oke. Mari kita sambut ini dia pengantin baru kita ya. Iya, begitu. Anak-anak orang. Oke, foto dulu. Di situ kameranya. Ya. 3, 2, 1, foto. Lihat ke kamera semua. Lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Cocok Mi, ada satu mirip bapaknya, ada satu mirip mamanya. Oh, pantas. Kita apa? Ini kepala sekolah kita apa? Wali kelas. Oh, mahasiswa. Iya. Oke, baik-baik ya Kika. Oh ya, alhamdulillah ya. Oke. Aduh, capek juga ya main games Iya, ya. dia main aku yang keringat. Tapi tadi yang putus sendalnya Irsan. Kodong Irsan. Iya, sebentar. Nanti kita Iya. doakan sama-sama. Semoga cepat ada gantinya sendal tadi. Iya. Ayo berdoa Ih, semua coba untuk bawa Irsan. sendal, ku kasih Berdoa tuh. dimulai. Amin. Oke, kalau begitu untuk seluruh rekan-rekan, Bapak Ibu ya, Pandawara kini lagi bersiap-siap ya, sudah ada di ruangan, salah satu ruangan dari Balai Manunggal. Kalau saya sebut nanti lari semua ke sana, jadi jangan disebut ya. Dan tentunya untuk semuanya kita break dulu sebentar. Yes. Kita tarik nafas dulu karena capek nih semua ketawa ya, supaya kembali lagi fokusnya. Betul. Jadi setelah kita break, nanti langsung akan kita undang Pandawara Group untuk Betul ngobrol-ngobrol sekali. bersama dengan kita di sini. Oke? Betul sekali, karena kodong MC juga poso nih ya, jadi Terima istirahat kasih dulu. ya untuk semuanya. Tapi Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Festival Jaur Bumi. Membuat seakan aku melayang terbuai asmara. Adakah satu arti di balik tatapan? Tersipu malu akan sebuah senyuman, membuat suasana menjadi nyata. Begitu indahnya. Seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Melihatku apa adanya. Seakan ku sempurna, tanpa buah kata tercuri hatiku. Dia tunjukkan dengan tulus cintanya.
siapa yang selalu ku nantikan, ku inginkan. Oh dia, melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Kita duduk di taman, bunganya bermekaran, saling sapa beri pujian. Kita menatap awan, mendekat meneduhkan, memayungi hati yang senang. Kita menunjuk bintang, mereka pun berjatuhan, menyambut merayakan. Dunia dikala senja teduh pelita, bertemu dalam ruang rindunya. Langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu, dunia merestu. Kita di bawah hujan, langit tetap benderang, pelangi pun datang menjelang. Kita merayu malam, jangan sedih tenggelam, bulan sabit beri senyuman. Kita meminta waktu, satu hari berhenti, satu masa dia memberi. Dunia dikala senja teduh pelita, bertemu dalam ruang rindunya. Langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu. Bersama Damai Budaya. Engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota bisa raga, bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Lebih baik cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau akan mengerti. Saat engkau dewasa dan aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau teringat tengah kita mana kalah. Maaf atas perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal ku upayakan untuk melindungi.
Selamat sore semuanya. Kami persilahkan untuk bisa kembali menempati kursi yang telah disediakan. Untuk seluruh rekan-rekan yang mungkin berada di luar ruangan untuk segera memasuki ruangan kembali. Karena saat lagi kita akan mulai rangkaian acara kita. Dan tentunya kita juga akan sama-sama menyambut kehadiran dari kebanggaan kita semua. Wali Kota Makassar bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Untuk itu Bapak Ibu hadirin kami mohon kesediaan dan juga kerjasamanya untuk bisa menempati kursi yang telah disediakan. Karena saat lagi rangkaian acara akan segera kita lanjutkan. Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa. Ini karena dirinya. Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Sekali lagi kami mohon kesediaan dan juga kerjasamanya Bapak Ibu. Karena saat lagi kita akan present dan juga invite untuk Pandawara bergabung bersama kita semua di Festival Daur Bumi. Untuk itu Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat lingkungan untuk bisa dikontak teman-temannya untuk bisa segera memasuki ruangan dan juga menempati kursinya masing-masing ya. Karena saat lagi kita akan lanjutkan kembali rangkaian acara kita yaitu sharing session bersama dengan Pandawara Group. Mungkin kau yang berakhir untukku. Akan ku lakukan semua untukmu. Akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Pegang tanganku, genggam jariku, rasakan semua hangat diriku. Oh, mengalir tulus untuk cintamu. Tak ada yang lain di hatiku. Akan ku lakukan semua untukmu. Akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahami. Akan ku lakukan semua untukmu. Akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahami. Aku bisa menjadi seperti yang kau minta. Ku jadi Jupiter kala cinta menggoda. Tak peduli jika Ayo Bapak Ibu dan juga seluruh sahabat-sahabat lingkungan.
Kami persilakan untuk kembali memasuki ruangan dan juga menempati kursi. Karena kita akan bersiap-siap untuk melanjutkan rangkaian acara kita di sore hari ini. Bersama dengan Pandawara Group yaitu Gilang dan juga Rafli. Silakan untuk seluruh sahabat, Bapak Ibu. Kami persilakan untuk memasuki ruangan kembali dan juga menempati kursi sesuai dengan kursinya yang tadi ya. Silahkan. Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya menggerutu angkuh. Lebih percaya cara-caraku, pilih ragukan rencana sang maha penentu. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan.
Seberapapun akhirnya pasti ada makna. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku terpilih menyerah. Itu memang paling mudah. Untungnya ku pilih yang lebih susah. Untungnya ku pakai akal sehat. Untungnya hidup terus berjalan. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi menyapa seluruh peserta tamu warga masyarakat yang sudah hadir di acara yang luar biasa ini. Tentunya ini udah 3 hari pastinya udah hadir di sini ya. Betul sekali, tentunya sore ini tak henti-hentinya kami ucapkan selamat datang dalam acara Festival Daur Bumi. Mari wujudkan Makassar, Kota Bebas Sampah tahun 2029. Betul sekali, tentunya bersama kami berdua seperti janji kita dari siang tadi, kita akan sama-sama mengundang. Ini adalah kebanggaan kita semua yang pastinya akan memberikan edukasi dan juga memberikan begitu banyak insight terkait dengan perubahan positif untuk lingkungan kita. Iya, dan tentunya yang akan kita undang ini merupakan 5 pemuda inspiratif yang kita datangkan langsung dari Bandung. Wow, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Sepertinya ini penggemar-penggemar beliau ini ya. Yes. Iya, yang didatangkan dari Bandung yang udah viral karena aksi nyata membersihkan sampah di sungai dan juga pantai. Yang mengubahnya itu menjadi konten positif di media sosial untuk mengedukasi dan menggerakkan masyarakat peduli lingkungan. Wow, tentunya kelompok 5 pemuda inspiratif dari Bandung adalah Pandawara
yang artinya 5 pembawa kabar baik. Untuk itu sebelum kita undang tentunya Pandawara bergabung bersama kita semua, kita akan mengajak Bapak Ibu seluruh sahabat lingkungan untuk sama-sama menyaksikan sebuah cuplikan video perjalanan dari Pandawara Group. Selamat menyaksikan. Apakah yang kami lakukan selama ini sia-sia? Izinkan kami untuk menyampaikan pemaparan mengenai siapa itu Pandawara Group. Poin pertama, usaha memperbaiki sungai yang sudah rusak kami lakukan dengan cara membuat program adopsi sungai yang dimana kami akan fokus pada titik-titik sungai yang selalu menjadi tempat bermuaranya banyak sampah. Lalu kami lakukan pembersihan berkala serta revitalisasi berkala. Juga kami libatkan masyarakat setempat untuk menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kepengurusan berlanjut di setiap titik sungai yang kami adopsi. Nantinya baju pelindung, sarung tangan, trash bag, dan biaya operasional lainnya akan kami tanggung tanpa terkecuali. Sebelum itu untuk kalian yang ingin melihat apa yang sedang kami lakukan pada saat ini, kalian bisa mengunjungi website kami dan link tertera di bio platform sosial media kami. Poin kedua, upaya penanaman edukasi dan fundamental kecintaan dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan kami lakukan dengan cara pembuatan program yang kami namai Aja Raksa. Kami berkeliling ke sekolah-sekolah menengah pertama dan kami paparkan bagaimana cara bijak untuk mengelola sampah setelah pengonsumsian. Kami jelaskan jenis-jenis sampah dan bahayanya membuang sampah jika tidak pada tempatnya. Target kami ialah anak berusia 11 sampai 15 tahun dan goal setelah itu nantinya pada saat mereka dewasa mereka bisa menjadi mayoritas dan menularkan sikap etis mereka terhadap lingkungan kepada generasi mendatang dan membantu memperbesar peluang terciptanya Indonesia Emas 2045 nanti. Poin ketiga, tekad kami untuk menularkan apa yang kami lakukan ke seluruh generasi kami di Indonesia ini agar gerakan ini bisa menjadi masif dan intensif. Kami lakukan dengan cara pembuatan program yang kami namai Pancaranata. Tujuan program ini ialah agar kelompok-kelompok seperti bisa menjadi mayoritas terutama di generasi kami itu sendiri. Karena dengan kondisi lingkungan dan kesadaran yang lumayan cukup parah dan rendah, mustahil jika gerakan ini dilakukan oleh kelompok minoritas. Nantinya akan kami berikan kapasitas untuk kelompok-kelompok ini agar mereka bisa terus berjalan dan terus berkembang. Hingga sejauh ini tercatat kelompok-kelompok seperti ini sudah tersebar dari barat hingga wilayah timur Indonesia. Poin keempat, upaya kami untuk terus memperkuat pengalaman dan ilmu yang mempersenjatai kami lakukan dengan cara pembuatan program creator contribution atau bisa dibilang bertandangnya kami ke berbagai macam negara. Kami akan banyak mendatangi negara maju yang telah berhasil membangun waste management dengan baik dan benar. Serta akan kami duplikasi juga kami modifikasi agar bisa kami replikasi di negara kami sendiri. Kami pun akan mendatangi negara yang mengalami permasalahan lingkungan dan kami akan petik indikator mengapa mereka bisa mengalami hal tersebut. Lalu kami kaji poin-poin penting mengenai hal tersebut agar nantinya bisa kami sebarluaskan dan semua masyarakat mengetahui sebab-sebab kerusakan lingkungan terutama akibat sampah juga akibat dari masalah tersebut. Kami merasa apa yang telah kami lakukan sejauh ini masih sangat jauh dari kata maksimal dan janji kami kepada diri kami sendiri bahwa kami akan terus maju dan tidak akan pernah berhenti tanpa terkecuali. Berkomentarlah sesuka hati Anda jika Anda telah berhasil memaknai pesan yang kami sampaikan di video ini. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa tentunya untuk Pandawara. Tentunya dengan bangga pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup menghadirkan 5 kelompok pemuda inspiratif dari Bandung yang tentunya diwakili oleh 2 kelompok Pandawara yaitu Gilang dan juga Rafli. Iya, tapi sebelum kita undang Gilang dan Rafli, aku mau bilang dulu sama Pandawara, aku ngefans banget sama Pandawara. Aku follow Pandawara itu sebelum se-viral sekarang awal-awal ya. I love you Pandawara. Ya. Wow. Kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi. Iya, sepertinya kita nggak sabar untuk mengundang pemuda kita dari Bandung, ada Gilang dan Rafli. Mari kita sambut di Festival Daur Bumi, Pandawara Group. Please welcome Pandawara. Tepuk tangan dulu dong. Inilah dia Gilang dan Rafli. Hai. Halo. Halo. Jabenya dia. Oke, tentunya sesi talk show kali ini tidak dipandu oleh kami berdua ya. Karena takutnya kita terlalu jabe ya. Jadi akan dipandu oleh moderator hebat kita. Kalau begitu kita akan undang juga bergabung. Inilah dia. Kakak Yayang berdaur.id. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Baiklah, sebelumnya, Yayang ditemani oleh 2 lelaki tampan di sebelah Yayang. Bagaimana kabarnya, Kak Rafli, Kak Gilang? Alhamdulillah, baik. Baik ya, perjalanan ke Makassar gimana?
Seru. Seru. FYI ini kita bukan pertama kali ke Makassar, ini yang kedua kali. Oh iya Untuk bener, tahun 2023 ya kalau nggak salah ya. 24 pertama. 24, 2024, oke. Nah waktu itu pertama kali dan ini adalah kedua kalinya datang Betul pijakan sekali. kaki di Kota Makassar. Kak Gilang sama Kak Rafli boleh dong disapa dulu teman-temannya malam hari ini yang udah hadir di Festival Daur Bumi, silakan. Oke, halo semuanya teman-teman di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Gilang Rahma, bagian dari Pandawara Group. Dan ini rekan saya Rafli. Kebetulan yang tiga berhalangan hadir untuk bisa mengikuti kegiatan yang luar biasa kali ini. Jadi insya Allah di talk show yang penuh inspiratif dan edukatif ini, insya Allah kita akan mewakili Pandawara Group berdua. Ya, gitu. Oke, tadi kakak MC udah nge-spill banyak banget kalau siapa lagi yang tidak kenal Pandawara apalagi di Kota Makassar ini. Tadi salah satunya MC-nya juga ngefans banget katanya. Nah kurang lebih itu adalah representasi dari anak muda di Makassar dan orang-orang di Makassar. Jadi kita sangat menyambut hangat pastinya. Nah langsung aja soalnya sudah dari tadi ditunggu-tunggu nih Kak Gilang, Kak Rafli. Ngomongin soal Pandawara, siapa yang nggak tahu? Kelompok anak muda yang menginspirasi pastinya dengan melakukan aksi bersih atau aksi peduli lingkungan untuk menghindari pencemaran sampah plastik terutama atau sampah di laut maupun di sungai. Amin. Nah, yang paling dasar sebenarnya gimana sih awalnya Pandawara ada gitu? Dan kenapa bisa menginisiasi untuk mendirikan atau membuat kelompok yang peduli lingkungan dan bernama Pandawara ini? Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, Pandawara itu kenapa Pandawara bisa terbentuk, yaitu tadi karena memang kita sendiri pun part of dari korban banjir yang diakibatkan oleh sampah itu sendiri. Jadi FYI, kita tuh tinggal di salah satu wilayah yang ada di Kota Bandung, tepatnya di Bandung Selatan, yang dimana kami tinggal di wilayah yang paling landai di Kota Bandung. Dan ketika memang setiap musim hujan tiba, itu selalu daerah kami itu mengalami fenomena banjir yang diakibatkan oleh sampah itu sendiri gitu. Dan kejadian itu terus berulang bertahun-tahun lamanya. At the end of the day, itu kita lagi nongkrong-nongkrong bareng di wilayah kita. Terus banjirnya tuh udah bener-bener parah banget sampai 3 meteran. Semua rumah-rumah di sekitar kita tuh terendam banjir. Kerugian barang elektronik dan lain sebagainya itu kita alami dari waktu ke waktu. Bertahun-tahun ya. Jadi kita bertahun-tahun. Betul. Jadi kita berangkat dari rasa resah dan kegelisahan kita terhadap fenomena banjir tersebut seperti itu. Oke, dan kelimanya berasal di daerah yang sama. Daerah yang berarti sama. Ya. Bisa dibilang berarti ini teman-teman Festival Daur Bumi beranjak dari orang-orang anak-anak muda yang terdampak ya. Betul sekali. Korban terdampak dari polusi plastik itu sendiri. Polusi plastik. Tapi boleh diceritakan gimana sampai akhirnya memutuskan kayaknya kita berlima bikin deh yang kayak gini. Satu hal yang waktu itu bener-bener nampar kita berlima banget adalah ketika banjir melanda wilayah kita itu mostly orang-orang yang kerja bakti untuk beresin sampah karena banjir orang tua. Nah di situ kita berlima berpikir bahwasanya sebetulnya yang lebih layak untuk bersihin sampah tuh kita-kita yang masih muda, yang tenaganya tuh masih gede dan lain sebagainya. Bener. Kita lihat kayak jajaran-jajaran pengurus RT RW tuh mostly yang mereka urus-urus sampah, bersihin sungai gara-gara banjir dan lain-lain. Dari situ muncul rasa malu dari kita berlima kayak gitu. Muncul rasa malu dari kita berlima, terus kayak waduh ini kayaknya yang muda deh yang harusnya berani turun bersihin sampah sambil hujan-hujanan, bersihin gorong-gorong dan lain sebagainya. Itu sih awal mula rasa sadar kita muncul ketika itu. Itu tepat terjadi pada tahun 2018. 2018. Betul. Tapi udah lama banget ya. Belum kita publikasi kegiatan kita waktu itu. Kita jadi kayak masih bantu-bantu RT, RW setempat setiap musim hujan, setiap banjir kita bantu-bantu gotong royong bareng Karang Taruna di wilayah kita gitu. Tapi kita belum ada publikasi apapun kayak gitu. Kalau nggak salah pertama videonya yang viral di salah satu platform itu di tahun 2022 ya. Betul sekali. Iya, itu langsung menyita perhatian banget seluruh Indonesia. Betul. Amin. Nah ngomongin soal pertama kali nih langsung turun aksi. Apa sih tantangan terbesarnya ketika pertama kali mungkin di tahun 2018 pertama kali teman-teman Pandawara turun langsung dan terjun dan terlibat langsung dengan aksi bersih di kawasannya misalnya apa tantangan terbesarnya?
Tantangan terbesar mungkin apa ya, untuk awal-awal tuh kita perlu adaptasi karena ngelihat tumpukan sampah yang banyak, bau menyengat segala macam itu kita perlu adaptasi kurang lebih 3 bulanan mungkin. Betul, itu gak gampang banget. Gak gampang banget. Kita juga sama sih seperti pemuda pada umumnya, kadang ada maaf rasa jijian, rasa gak enakan untuk turun ke sungai karena kita juga menyadari banget berbagai macam kotoran, kuman dan segala jenis penyakit, sumber penyakit itu ada di sungai tentunya. Kalau dulu hal yang paling kita risaukan dan yang paling orang tua kita khawatirkan adalah kita terkena banjir atau misalnya air bah yang datang tiba-tiba ke lokasi ataupun titik di mana kita membersihkan sungai gitu. Tapi untuk saat ini hal yang paling kita takutkan dan paling kita khawatirkan adalah kita ketemu limbah medis. Karena itu sudah jadi satu fenomena klasik untuk Pandawara saat ini. Kita sering banget di berbagai macam aliran sungai maupun sungai kecil, anakan sungai dan sungai besar itu kita nemu berbagai macam limbah medis, beberapa jarum suntik, beberapa implan infus, terus kantong CAPD untuk pencucian darah dan lain sebagainya. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa setiap limbah medis yang kita temukan itu masih banyak limbah medis yang masih ada darahnya. Dan yang bikin kita linu ataupun ngerinya itu adalah kita nggak pernah tahu darah yang ada di suntikan itu tuh bekas orang yang punya pernah riwayat sakit penyakit apa. apa ya gitu. Apakah emang darahnya itu bekas orang yang mempunyai riwayat penyakit menular atau tidak gitu. Kita nggak pernah tahu. Itu bahaya banget sih. Bener banget. Betul. Dan mungkin bisa jadi hal yang seperti ini sampai sekarang belum ada ya solusinya untuk mengurangi atau mengatasi itu misalnya. Betul. Sebetulnya kalau untuk limbah medis itu sendiri kan sudah ada prosedurnya. Maksudnya sudah ada dia punya insinerator khusus untuk penghausan sampah limbah medis. Tapi itu tadi mungkin karena memang masih banyak oknum yang mencoba untuk nakal. Jadi banyak oknum tertentu yang mereka mencoba untuk membuang sampah ataupun limbah medis sembarangan ke sungai kayak gitu. Jadi ngomongin soal tantangan dari awal sampai sekarang bervariasi ya, makin kesini makin ada banyak fasenya, beda-beda ya. Di tahun pertama baru beradaptasi, mungkin teman-teman ya karena baru pertama kali terjun langsung. Mungkin bisa jadi lebih teknisnya baru mengenal jenis-jenis sampahnya mungkin. Sampai akhirnya semakin kesini ini limbah medis nih yang levelnya lebih di atas lagi. Wah itu lebih gila lagi levelnya. Nah ngomongin soal tadi kalau tantangannya. Kalau secara umum dampak dari sebelum teman-teman Pandawara langsung turun aksi dan setelah bareng-bareng masyarakat itu apa yang paling terlihat? Gini, apa sih sebetulnya kita tuh ketika memang mencoba untuk mempublikasikan kegiatan kita yang teman-teman ketahui hingga saat ini, selain membersihkan sampah, tujuan yang tidak kalah pentingnya juga kita ingin merangsang kesadaran masyarakat Indonesia. Kita ingin masyarakat Indonesia tuh bisa lebih melek dan bisa lebih sadar terhadap kondisi lingkungan yang ada di negara Indonesia ini, terutama specifically masalah sampah. Karena banyak orang yang tidak mengetahui satu sama lain bahwasanya masih banyak pantai, masih banyak sungai dan laut yang memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan ekosistem yang ada di sungai, pantai maupun laut tersebut juga sudah sangat rusak seperti itu. Jadi kita juga ingin menginformasikan sedikit besarnya bahwa ayo kita lebih sadar, yuk kita lebih bijak lagi mengelola sampah dan lain sebagainya. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa Pandawara sampai saat ini sering menunjukkan tempat-tempat kotor yang ada di berbagai macam wilayah Indonesia, bukan untuk menjelek-jelekan wilayahnya, tapi kita kayak yuk melek yuk gitu. Ini kondisi lingkungannya udah nggak bener loh. Kita lebih bijak dulu yuk untuk mengolah sampah. Kita kurangi yuk produk satu kali pakai. Andai kata teman-teman semua belum bisa mengurangi produk satu kali pakai, minimal bijak yuk setelah mengonsumsinya. itu loh pesan yang ingin Pandawara sampaikan sebetulnya. Iya, karena kalau menurut Yayang ya, kita mostly dari kita itu orangnya visual gitu. Jadi harus dilihatin dulu ini loh dampak besarnya. Nah, ini mungkin juga jadi satu alasan Pandawara kenapa dari tahun 2018 sampai akhirnya di tahun 2022 baru komit untuk mengabadikan ya, atau ada ini alasan tersendiri kenapa sampai akhirnya butuh 2018 butuh beberapa tahun sampai akhirnya. Jadi sebenarnya tuh awalnya tuh di 2018 dan waktu pas 2022 itu tuh kita niatnya untuk menyampaikan ke pemerintah setempat. Oke, khusus untuk pemerintah ya. Pemerintah Jawa Barat. Ya betul. Specifically ke Kabupaten Bandung. Oke. Gitu. Karena kita tinggal di wilayah di perbatasan antara Kota Madia dan kabupaten. Ya. Gitu. Jadi fenomena banjir itu kan terus-terulang terjadi sehingga kita waktu itu ada ide ini aparatur setempat harus tahu nih mengenai kondisi lingkungan di sini. Aku pengen regulasi yang memang sudah ada tuh penegakan hukumnya bisa jalan gitu.
Jadi ketika emang ada UMKM, kan rumah kita tuh dekat pasar tradisional kan. Oke. Nah masih Pasar banyak induk. pelaku UMKM yang mereka buang sampah organik itu sembarangan ke sungai. Gitu, throw waste to the river-nya itu udah jadi masalah klasik. Nah kita pengen waktu itu pemerintah tuh emang menegak tegas gitu. Dan mereka juga, kita pengen berbincang lah bareng mereka waktu itu sebagai perwakilan dari kepemudaan masyarakat setempat. Pengen tuker ide dan tuker solusi dengan Pak Bupati ketika itu. Ini cara mengatasi masalah ini dengan serentak tuh gimana sih gitu. Akhirnya kita kirim pesan secara tidak langsung ke beliau-beliau melalui konten-konten yang kita buat kayak gitu. Dan ternyata hasilnya sampai sekarang bukan cuma bupati doang ya, sampai nasional ya. Amin, amin. Sampai dialek itu terbangun sampai di tingkat nasional, bahkan presiden kemarin juga ya. Jadi senang banget pastinya. Tapi ngomongin soal prosesnya, dari awal kita nyebutnya kalau di sosial media memang kan dikenalnya di tahun 2022. Tapi aksinya sudah dilakukan dari tahun 2018. Nah, dinamika tantangan itu pasti ada. Tapi dinamika permasalahan di lapangan, apakah itu juga ada yang secara spesifik? Misalnya, ini teman-teman Pandawara pasti spesifik mengajak anak muda. Nah, adakah tantangan dalam mengajak teman-teman anak muda, terutama generasi muda, dalam memulai aksi yang seperti Pandawara lakukan? Tentu aja banyak ya mungkin karena kalau misalkan kita lihat dari sosial media kita juga banyak juga orang yang cemooh juga, terus pencitraan segala macam ya. Cuman kita gak ngelihat ke sana gitu. Cuman kita fokus tujuan kita untuk menyadarkan semua kalangan yang ada di Indonesia. Betul. Sebelum kita turun ke dunia sosial media juga kita coba untuk analisa terlebih dahulu bahwasanya konten edukasi di Indonesia tuh salah satu konten yang agak sedikit kurang peminatnya. Gitu. Terutama untuk Gen Z ya. Gen Z kan mostly ya, meskipun tidak semua itu mereka lebih condong suka nonton horor, komedi atau soal percintaan dan lain sebagainya. Nah itu waktu ketika kita pertama muncul ide untuk mempublikasikan kegiatan kita gitu kan, kita juga memposisikan kita tuh sebagai Gen Z gitu kan. Jadi kayak ini teman-teman yang seusia kita dan di bawah kita kira-kira mereka minat gak sih nonton kita clean up, bersihin sampah di sungai dan lain sebagainya bla 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 bla. Dengan data-data yang kita punya tuh sebelum kita buat konten, wah ini kalau misalkan kita harus pengen ditonton Gen Z ataupun banyak pemuda yang bisa suka kontennya Pandawara, kayaknya konten mungut sampahnya kita harus bumbu-bumbui dengan hal-hal ataupun komponen-komponen yang disukai oleh para Gen Z. Maka dari itu waktu itu ketika kita buat konten tentang sampah awal-awal, kita tuh cari tahu gitu kayak ini musik yang disukain sama Gen Z itu apa, terus yang lagi tren ya. Terus kayak narasi-narasi yang kita disampaikan di sosial media ataupun di konten kita juga harus narasi yang mudah dimengerti dan dicerna sama para Gen Z gitu. Jadi seolah-olah kita ngajak bahwa dia juga bagian Pandawara loh kayak gitu. Oke. Dan itu juga prosesnya sangat tidak mudah gitu. Maksudnya sangat tidak mudah itu sih. Oke, berarti lagi-lagi ya mengikuti zaman dan tren. Betul, harus adaptif lah pada intinya. Iya benar, jadi harus adaptif pastinya dan ternyata bukan cuma soundnya aja, mungkin dibubui dengan transisi sinematik biar jadi sekarang kayak gitu kan biasanya. Biar visualnya lebih tersampaikan dengan maksimal pastinya. Tapi ngomongin anak muda sekarang, ini tidak banyak juga yang salah satu tantangannya adalah konsistensi. Konsistensi dalam artian banyak loh anak muda sekarang sebenarnya terutama di Kota Makassar ya yang lihat itu yang semangat banget untuk kayak misalnya melakukan aksi-aksi yang berbau atau untuk berhubungan dengan lingkungan terutama pencemaran lingkungan ini sendiri. Tetapi kebanyakan tidak konsisten di fokusnya atau di bidang ini. Apa yang bentuk konsistensi apa yang dilakukan Pandawara selama ini dari tahun bisa dibilang dari tahun 2018 sampai di tahun 2025 ini yang terus berjalan dan sampai sekarang makin naik nih si Pandawara. Amin. Gini, masalah inkonsistensi juga tidak hanya terjadi di Makassar tentunya gitu. Itu adalah salah satu fenomena yang sering terjadi juga di berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Terutama itu banyak banget terjadi kepada Gen Z lah, anak-anak seusia aku dan teman-teman gitu. Sebenarnya gini, kalau untuk tips and tricks agar kita bisa konsisten di bidang yang sedang kita lakukan atau specifically ketika teman-teman berminat untuk misalkan jadi aktivis ataupun pegiat lingkungan specifically di masalah sampah, itu kita lakukan perubahan sesuai kemampuan kita terlebih dahulu gitu. Jadi ketika teman-teman belum mampu untuk bisa bikin campaign misalkan clean up harus misalkan
teman-teman jadikan Pandawara sebagai portofolio. Oh aku harus kayak Pandawara nih, clean up bareng 500 orang, bareng 1000 orang. Kita juga dulu nggak langsung kayak gitu teman-teman. Gitu. Kita juga berlima dulu, setelah itu ngajak Pak RT-nya, ngajak Pak RW-nya, kita datang ke sekolah untuk mau nggak yuk bersihin sampah bareng kita dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu one of the most cara untuk bisa kita konsisten, yaitu kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kapasitas kita ketika itu kayak gitu. Jadi jangan kita oke lah kita misalkan boleh merole modelkan influencer ataupun public figure tertentu, tapi kita juga harus melihat kapasitas diri kita pada saat ini itu seperti apa kayak gitu. Jadi kayak teman-teman nih misalkan ingin menjadi agen perubahan di masalah bidang lingkungan, waduh ini minimal nih aku harus ngajak bestie-bestieku nih yang berempat untuk mulai bisa ngolah sampah dari rumah. Nah setelah berempat itu bisa konsisten selama 1 bulan 2 bulan, waduh ini teman sekelas sekampusku nih kayaknya harus diajak juga nih untuk bisa mengelola sampah dari rumah. Yuk kita belajar composting yang sederhana dari rumah, yuk kita mulai bijak berplastik, yuk bagaimana caranya kita bisa mengurangi produk 1 kali pakai. Setelah ke situ, waduh ini kayaknya kita knowledge tentang sampahnya harus tambah nih. Kita pelajari nih jenis-jenis sampah plastik itu ada apa aja, jenis-jenis apa namanya tuh sampah B3 tuh ada apa aja dan lain sebagainya. Jadi level to levelnya tuh harus rapi gitu. Kita jangan baru di level 1 terus kita kerjain level 5 padahal kapasitas diri kita juga masih ada di level 1. Nah itulah apa namanya tuh salah satu indikator kenapa para pemuda itu inkonsistensi dalam melakukan sesuatu gitu. Karena tidak sesuai dengan levelnya sendiri kayak gitu sih. Oke, ini benar banget ya. Ini pasti anak-anak muda sekarang pasti ada nih yang relate banget sama penjelasannya tadi. Soalnya tidak bisa dipungkiri juga. Kadang hal-hal yang seperti itu memang banyak faktor yang mempengaruhi. Betul sekali. Banyak banget. Betul sekali. Terutama faktor lingkungan mungkin. Setuju. Nah, jadi ada baiknya yang benar yang dibilang tadi Kakak Gilang kalau semuanya itu harus dimulai dari skop yang paling kecil, yang kemampuannya teman-teman. Ibarat tangga itu kita mulai dari anak tangga pertama. Jangan langsung sampai di lantai 3. Risiko jatuhnya tinggi. Harus pelan-pelan dan itu Betul bertahap sekali. ya. Betul Dan sekali. itu bertahap. Nah ngomongin soal tahap mungkin ini juga salah satu kendala atau masalah yang dihadapi setiap Gen Z ketika mau memulai aksi. Nah adakah kendala lain atau kesalahan lain yang kadang anak muda lakukan ketika mau melakukan aksi gitu? Betul. Salah satunya adalah menyepelekan hal-hal kecil. Ini masih ada kaitannya dengan keterangan aku tadi. Terus kita juga punya satu tagline tuh. Tagline yang memang kita desain ataupun buat untuk ke Gen Z lah. Specifically gitu kayak. Apa tuh? Buang gengsi, gali potensi dan lakukan aksi. Karena ketika kita masih ada rasa gengsi untuk melakukan sesuatu apalagi itu bermakna ataupun bernilai kebaikan, penuh kebermanfaatan dan lain sebagainya. Itu kita coba untuk buang rasa gengsi itu sejauh mungkin di diri kita gitu. Kayak kita dulu awalnya ditertawain sama anak-anak seangkatan kita. Lu ngapain sama teman-teman kampus dan lain sebagainya, kita juga kalian ngapain mengurutin sampah dan lain sebagainya. Terus kayak sisi edukasinya sebelah mana, kalian cuma turun ke sungai, terus ambil sampah itu kalian pindahkan ke TPS ataupun ke TPA. Sisi edukasi, kita dikritisi waktu itu. Namun kita melihat ada satu kelemahan tertentu yang selama ini belum pernah dikerjakan sama banyak orang. Kenapa edukasi permasalahan tentang sampah itu tidak disukai secara merata di seluruh masyarakat ataupun di seluruh wilayah Indonesia? Karena edukasi yang dilakukan ke masyarakat Indonesia itu kadang-kadang itu terlalu formal bahasanya, terlalu teoretikal bahasanya. Sehingga itu tidak mudah untuk dimengerti bagi orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai, di bantaran sungai dan lain sebagainya. Bagaimana caranya seorang ibu dengan 2 atau 3 anak yang tinggal di bantaran sungai, dengan misalkan riwayat sekolahnya sampai SMP dan SMA, kita datang ke sana, kita edukasi tentang waste to energy. Itu kan nggak sense, itu kan nggak make sense. Itulah alasan kenapa Pandawara konten pertama kita adalah kita turun ke sungai, mengutin sampahnya kita buang ke TPS ataupun ke TPA. Sesederhana ketika, ternyata si Pandawara ngelakuin clean up tuh, ternyata ketika kita buang sampah tidak pada tempatnya, sungainya bakal rusak, gitu kan. Ketika memang kita tidak buang sampah tidak pada tempatnya, sungainya rusak, dari sungai nyambung ke laut, dari laut nyambung ke pantai, dari pantai nyambung ke laut, dari laut balik lagi ke pantai. Dimakan ikan, jadi mikroplastik, ikannya dimakan kitanya punya penyakit kanker. Itulah maksudnya kayak tadinya kita pengen memberikan edukasi yang paling sederhana terlebih dahulu. Makanya dulu di 1 tahun pertama itu nggak ada konten kita yang ada narasinya gitu. Jadi terus saja kita konten dalam 1 tahun itu
kayak kita turun ke sungai bersihin sampah, kita tunjukin berapa kilogram sampah yang bisa kita angkut dan lain sebagainya. Di tahun kedua dan di tahun ketiga, tepat di 2023 sampai 2024 itu kita mulai tuh ada narasinya tuh. Kita mulai ada edukasi formalnya sedikit, kita pakai bahasa-bahasa teori lingkungan gitu. Bahwa oh ini sampah B3, sampah ini, kita juga bertahap seperti itu. Oke, Gitu. tapi itu ada kaitannya dengan kayak konsep learning by doing gak sih? Betul sekali, betul. Iya kan, betul, jadi sembari mungkin di tahun pertama dan kedua sembari mengenal sampah lebih dekat. betul. Sampai akhirnya di tahun-tahun selanjutnya bisa menarasikan berdasarkan apa yang didapat di lapangan. Betul sekali. Nah, ngomongin soal terjun langsung di lapangan dan masyarakat. Bagaimana sih kalian membangun kepercayaan itu di masyarakat? Kan biasanya seperti tantangan kita sekarang kan kadang tidak bisa dipungkiri ya, ada tipikal masyarakat yang kayak kalau di Makassar istilahnya, ih jangan mie itu. Artinya dia kayak tidak menanamkan kepercayaan ke anak muda untuk melakukan aksi bersih itu. Nah, bagaimana kalian membangun kepercayaan itu di tengah-tengah masyarakat? Ini kompleks sih, karena awalnya juga kita diragukan kayak sebagian orang tua yang ada di sekitar wilayah kita juga pas mereka nyangka kayak, oh ini anak-anak muda nggak akan konsisten nih gitu. Kayak mereka cuman hanya di satu waktu itu aja gitu. Namun seiring berjalannya waktu, ketika memang kita menunjukkan konsistensinya kita itu satu persatu mereka percaya gitu lah, percaya terhadap apa yang kita lakukan. Dan kita juga banyak banget teman-teman semua mendapatkan berbagai macam penolakan dari berbagai macam daerah yang kita kunjungi di Indonesia tentunya gitu. Seperti contoh kecil, kalau teman-teman sekarang ketahui kita tuh punya 5 program inti. Salah satu program inti yang Pandawara miliki adalah jaga bumi ataupun kita mengadopsi sungai. Jadi kita adopsi sungai, kita cari sungai yang kotor terus, kita pasangkan trash barrier ataupun penghalang sampah. Setelah itu kita manfaatkan masyarakat sekitar untuk jadi local heroes yang dimana nantinya si orang tersebut kita manfaatkan untuk jadi petugas kebersihan yang bertugas untuk memaintain sungai tersebut. Jadi mereka 1 minggu kadang 1 kali ataupun 2 kali bersihin sungai yang memang kita adopsi. Nah biaya, upah, operasional dan lain sebagainya itu Pandawara, aku dan teman-teman yang tanggung gitu. Nah itu juga jadi salah satu tantangan tersendiri karena kita juga tidak selalu diterima. Kadang-kadang ada masyarakat yang tidak terima ketika sungainya kita pasangkan penghalang sampah. Kayak gitu-gitu. Karena mungkin kurangnya edukasi mungkin. Kita husnuzonnya mungkin ibu dan bapak-bapak ini harus kita edukasi gitu kan. Karena memang mereka ini buat apa sih penghalang sampah, malah sampahnya jadi numpuk dan jadi lain bau sebagainya ke kayak rumah, gitu-gitu. Padahal kan warga. si barrier itu tuh menghalangi sampah agar tidak tersebar lagi ke sungai yang lebih besar gitu. Karena memang sampahnya ketika tersebar ke sungai yang lebih besar, proses untuk melakukan pembersihannya pun lebih susah kayak gitu-gitu. Itu melakukan pendekatan ke masyarakatnya kayak gimana tuh? Waduh, itu bener-bener waktu banget sih luar sebenarnya. biasa banget. Karena kan kita nge-treatment anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak itu kan harus beda caranya gitu kan, cara berkomunikasinya. Jadi kayak, waduh, pemudanya setuju nih, ibu-ibunya nih yang setuju nih, waduh gimana nih dan lain sebagainya. Bahkan sempat ketika itu kita ada program recycling center, jadi kita bikin roda, kita sebar di beberapa wilayah kecamatan di Kota Bandung. Kita gratiskan ataupun kita buatkan kupon tertentu untuk ibu-ibu bapak yang bisa buang sampah ke kita, tapi sampahnya udah dipilih dan dipilah. Oke. Gitu. Jadi ekspektasi para ibu-ibu di sana tuh ketika mereka sudah mengumpulkan sampah ke kita atau storein sampah ke kita yang udah mereka pilih dan pilah, mereka tuh langsung berpikir benefitnya tuh sembako berupa keras sekarung gitu, terus kayak minyak gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang harus bener-bener kita edukasi ke masyarakat kayak gitu. Jadi ketika emang itu juga salah satu alasan kenapa program bank sampah itu belum berjalan mulus di Indonesia kayak gitu. Karena bersentuhannya langsung dengan kondisi ekonomi sasaran si masyarakatnya itu sendiri kayak gitu. Iya, berbenturannya lagi sama urusan ekonomi ya. Betul. Dan sebenarnya ngomongin soal bank sampah dan salah satu teknik yang digunakan Pandawara dengan melibatkan sembako di sini itu menurut saya salah satu cara untuk menyasar di kalangan ibu-ibu ya khususnya ya. Ibu-ibu khususnya karena lagi-lagi mungkin kalau di Makassar sempat ya yang tanya-tanya, salah satu kendalanya ibu-ibu karena memang problemnya di situ. Problemnya karena kan menyita waktu ya kalau proses pemilahan dan juga terlibat langsung di aksi soal sampah. Tapi menyita waktu tapi tidak mendatangkan atau mendapatkan income. Nah apakah kendala yang seperti itu juga dihadapi di Bandung sana? Ya tentu saja ya kita dapat terjadi masalah seperti itu karena ya balik lagi karena
adanya harapan dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak orang tua yang ada di Bandung sana itu ada mendapatkan feedback gitu dari apa yang telah mereka lakukan, telah mereka capek-capek misahin sampah gitu kan, terus mereka berharap untuk dapat feedback gitu dari kita ya berupa sembako ataupun uang gitu. Ya, untuk membangun sirkular ekonomi dari hasil retribusi sampah itu memang tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Awalnya juga kita dulu ketika belum turun, ini kayaknya mudah deh, kayak orang-orang pilih-pilih sampah, terus nanti si masyarakat tuh sistemnya kalau misalnya udah 1 bulan mereka dapat sembako dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika kita jalani langsung kayak, waduh ternyata agak rumit juga kayak gitu. Perlu model bisnis yang matang gitu. Oke, perlu bisnis yang matang, bisnis knowledge yang matang. Betul, bisnis knowledge yang matang. Nah, betul. ini juga ada waktunya dan ada pasti jenjangnya untuk sampai ke tahap itu ya. Kalau boleh tahu sampai sekarang di tahap yang lebih teknis ya, mungkin butuh berapa lama Pandawara memulai sampai akhirnya bisa lebih ke sekarang bisa dibilang kayak solusi dalam artian yang tadi lebih teknis itu, yang bisnis knowledge itu bisa berjalan. Bahkan bisa dibilang sampai saat ini pun itu belum 100% sebetulnya. Kita masih melakukan riset time to time dari waktu ke waktu, kurangnya di mana dan lain sebagainya. Bahkan kita juga di Bandung sana atau khususnya di Jawa Barat kita sudah bermitra dengan berbagai macam tempat pengelolaan sampah terpadu, juga dengan bank sampah swasta dan lain sebagainya. Karena yang membedakan Pandawara dengan bank sampah lain adalah sasaran Pandawara tuh masyarakat middle down. Kita tuh enggak nyasar ataupun enggak ngambilin sampah perusahaan ataupun kayak terminal, halte bis dan lain sebagainya. Publik Kita tuh sasar masyarakat yang mereka tuh emang gak punya TPS di wilayahnya, jumlah populasi penduduknya banyak, untuk bayar iuran sampah sebulan 7.000 juga susah. Itu kan masalahnya ganda. Makanya kita butuh waktu yang emang cukup banyak banget untuk mempersiapkan strategi komunikasinya harus dibuat seperti apa agar bisa tertib lah minimal masyarakat. Tapi ketika memang ibanya gini, ketika memang kita yang merasa punya knowledge tidak berani untuk melakukan social responsibility dalam tanda kutip kita mengedukasi masyarakat dengan yang ada di wilayah tersebut, itu juga salah satu hal yang tidak etis sebetulnya gitu. Ketika kita tidak berani untuk keluar dari zona nyaman, yuk kita saling tolong menolong, bantu membantu ketika memang ada satu pemukiman atau wilayah tertentu yang belum bisa mendapatkan edukasi secara merata dan lain sebagainya. Oke, jadi benar-benar sedetail itu ya. Kalau Yayang menyimak sedari tadi, lebih teknisnya itu memang dari awal Pandawara harus kayak melakukan riset kecil-kecilan. Jadi harus sampai cari tahu loh daerah mana yang paling bisa dibilang tepat sasaran. Jadi daerah mana yang bahkan standarnya itu sampai ke memperhatikan bayar retribusi sampah 7.000 pun susah. Jadi benar-benar menyasar seluruh wilayah ya, bisa dibilang ya. Dan itu dilakukan kalau boleh tahu sampai ke tahap itu di tahun keberapa? Di 2024 akhir kita udah mulai masuk ke situ. Karena kebetulan kita alhamdulillah dapat rezeki, kita bermitra sama Embassy Denmark. Jadi kita setiap tahun tuh dapat kesempatan untuk short study case ke sana. Satu kali studi banding tuh kita 3 bulanan di sana. Dan tahun ini tahun ketiga kita how to make people bisa membuat waste management yang baik dan benar di rumah gitu kan. Kita juga belajar cara berkomunikasi untuk menyampaikan edukasi dari rumah ke rumah atau seperti apa dan lain sebagainya. Dan satu teman-teman hal yang paling bikin kita terenyuh adalah ternyata ketika memang kita main ke salah satu negara terbersih di dunia yang udah hampir sempurna bidang pengelolaan sampahnya, ternyata tetap teknologi tercanggih dan teknologi terampuh yang sebetulnya ampuh banget itu adalah kesadaran si manusianya itu sendiri gitu. Jadi mau semahal apapun teknologinya, mau secanggih apapun pengelolaan sampahnya, tapi kalau misalkan emang tidak dibersamai ataupun tidak diiringi oleh kesadaran kitanya itu sendiri, itu tetap nothing gitu hasilnya tetap. Wow, ini kuncinya ya. Jadi seberapa canggih teknologi pun tetap yang paling utama itu letaknya kesadaran masyarakat, kesadaran diri sendiri. Nah Bapak Ibu kurang lebih seperti itu ya. Jadi knowledge itu, awareness itu harus dibangun dari diri sendiri dulu. Setuju. Selamat sore tentunya kami ucapkan kepada yang kami banggakan dan juga yang kami cintai. Wali Kota Makassar Bapak Haji Munafri Arifuddin SH
bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Melinda Aksa Munafri. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh sahabat lingkungan. Tentunya suatu kehormatan untuk kita semua. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti seluruh rangkaian Festival Daur Bumi bersama dengan Wali Kota Makassar dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah kami sediakan. Dan sekarang kita sedang menyaksikan talk show yang begitu menarik yang sedang berlangsung bersama dengan Pandawara Group. Dan mari kita lanjutkan, ini dia talk show bersama dengan Pandawara Group. Baiklah, izin Bapak Ibu melanjutkan. Baiklah, ini yang lagi relate banget di Makassar nih, terutama untuk anak muda nih, Kakak Rafli, Kakak Gilang. Ini penasaran banget ya yang dari pengalamannya Pandawara, perubahan perilaku apa yang paling sulit dilakukan oleh masyarakat, oleh teman-teman, terutama untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih gitu. Perubahan perilaku yang mungkin basic tetapi sangat sulit untuk dilakukan oleh masyarakat. Ya mungkin apa ya tadi itu dari pemilihan sampah juga dan apa namanya kebiasaan kita membuang sampah tidak pada tempatnya itu udah jadi kayak budaya gitu ya di kita. Betul, seperti itu Kak Gilang. Apalagi dengan ukuran volume sampah yang kecil. Ya. Kayak ketika emang kita lagi jalan di public area makan permen, itu sudah jadi dinormalisasi ketika kita makan permen kayak buang sembarangan dan lain-lain. Tapi ketika memang teman-teman masyarakat Indonesia berkunjung ke negara tetangga keluar itu kita sungkan untuk buang sampah sembarangan. Kok bisa di negara sendiri kita nggak sungkan gitu. Padahal perlu dicatat juga keindahan alam Indonesia itu luar biasa unggul daripada negara-negara tetangga bahkan gitu. Ini jadi satu catatan khusus dan penting yang juga sering kita sampaikan di setiap konten-konten kita gitu. Bahkan kita juga melibatkan banyak elemen masyarakat untuk bisa membuat program untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu, agar bagaimana caranya masyarakat Indonesia itu tidak menyepelekan sampah terkecil bahkan sampai sampah terbesar gitu kan. Memang betul kalau kita sendiri buang bekas sampah permen satu memang tidak terlihat gitu, tapi apa daya ketika memang ada 1 juta orang yang berpikir yang sama gitu, otomatis ada 1 juta sampah permen ataupun maaf 1 juta sampah puntung rokok yang berserakan dalam satu harinya di Indonesia, itu juga bukan sesuatu yang harus dibiarkan terjadi berlarut-larut seperti itu sih. Ini behavior kecil yang memang sebetulnya mudah kalau untuk kita lakukan kalau dengan tingkat kesadaran yang tinggi, tapi justru hal itu juga yang menjadi sesuatu yang paling sulit untuk kita sampaikan ke masyarakat bahwa ayo dong Bu, Pak, Kak, Dek, jangan menyepelekan sampah-sampah kecil dan lain sebagainya untuk dibuang sembarangan gitu. Oke, komitmen behavior itu ya. Betul, komitmen behavior. Jadi lagi-lagi sekecil itu sampah yang bahkan sampah tadi katanya sampah sekecil misalnya bungkusan permen. Betul. Yang teman-teman mungkin makan atau cemil. Nah, itu biasanya kan hal-hal seperti itu sadar dan tidak sadar langsung dibuang. Harusnya kan dibuang pada tempatnya pastinya. Setuju. Ya. Dan kalau lebih bagusnya lagi kalau dipilah. Oke. Baik Bapak Ibu, izin kita sekarang yang lagi bareng 2 orang ini dari pemuda, komunitas dan juga kelompok anak muda yang memilih untuk tidak hanya bersuara tapi langsung melakukan aksi lingkungan. Dalam hal ini tidak hanya mengajak di sosial media tapi memang terjun langsung melakukan aksi bersih baik di bantaran sungai maupun di pantai. Dan juga mereka ini berasal dari Bandung, Jawa Barat pastinya, Pandawara. Dan pada sesi ini kita sedang mendengarkan cerita, pengalaman serta refleksi dari Pandawara yang sudah malang melintang di dunia mengatasi pencemaran lingkungan yang ada, dalam hal ini pencemaran polusi sampah. Dan sudah berlangsung dari beberapa tahun, dari tahun 2018 sampai dengan tahun ini. Dan insya Allah sampai apa? Sampai terus berlanjut gitu. Iya, pokoknya sustainable ya, sampai terus berlanjut. Nah, aksi yang seperti ini yang kita harapkan pastinya bisa hadir di tengah-tengah kita di Kota Makassar, terutama untuk anak-anak muda, teman-teman pemuda di Kota Makassar, biar kedepannya kita bisa mencapai Makassar bebas sampah di tahun 2019. Amin. Ini harapan kita semua. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kedua pembicara kita, perwakilan dari Pandawara Group. Nah, ini
Ini pertanyaan yang mungkin bisa anak muda pada umumnya di Kota Makassar bisa memulai aksinya. Kalau seseorang ingin memulai aksi nih, tapi merasa sendiri dan ingin melakukan aksinya dan itu menjadi salah satu kendalanya untuk melakukan aksinya itu. Aksi dalam hal yang mungkin berkaitan dan yang dilakukan teman-teman Pandawara sekarang. Ada tips nggak untuk melawan hal-hal yang seperti itu yang menjadi halangan di dalam diri setiap anak muda khususnya di Kota Makassar? Ini buat teman-teman semua, teman-teman percayalah ketika teman-teman bergerak dengan nurani, teman-teman akan segera mendapatkan validasi. Kecil, besar, ataupun cepat ataupun lambat kayak gitu teman-teman. Jadi kayak ketika kita mulai ada keinginan untuk aduh kita harus gerak nih sampah atau kita di bidang-bidang yang lain gitu. Merasa feeling lonely nih kalau bahasa Gen Z itu jangan khawatir teman-teman karena ketika emang teman-teman semua meniatkan ini dengan tulus, dengan ikhlas tentu bukan karena sesuatu apapun, apalagi bukan karena untuk mencari validasi dan lain sebagainya. Percayalah cepat atau lambat teman-teman akan segera mendapatkan bantuan dari Allah dengan melalui perantara-perantaranya yang ada di dunia ini. Teman-teman bakal banyak dapat apresiasi, dukungan dari berbagai macam pihak dan lain sebagainya. Itu yang kita alami dulu teman-teman, seperti itu. Dulu, ini FYI juga dulu kita biasa seperti mahasiswa pada umumnya gitu. Kita juga tidak terlahir di keluarga yang gimana-gimana Kak gitu kan. Kita tuh sempat punya rasa takut ketika kita bersihin sungai, dari sungai satu ke sungai lainnya karena itu butuh biaya operasional. Iya benar. Itu butuh biaya operasional dan buang sampah ke TPS tuh gak gratis juga karena sampah yang kita kirim dari sungai sampahnya nggak cuma 5 kilo 10 kilo. Itu Jadi gimana tuh sampahnya Kak? 200 kilo 500 kiloan gitu. Jadi kayak kita bayar, kita harus punya sarung tangan setiap kali clean up, kita harus punya karung ataupun trash bag gitu kan setiap kali clean up. Belum lagi makan kita berlima dulu ketika kita awal mulai dan lain sebagainya. Kita bingung, aduh gimana nih caranya kita bisa cover operational cost untuk setiap kita turun ke sungai dan lain sebagainya. Tapi kita kayak yuk bismillah lahula wala quwata aja lah maksudnya gitu. Kita minta izin ke orang-orang tua kita. Kita coba pergunakan media sosial dan dari seiring berjalannya waktu dari mulai skala tetangga kita sampai ke RT RW itu dari mulai bantuan ini dek gorengannya gitu untuk makan setiap ini minumnya terus ada kita bersihin sungai di pinggir sungai kita ada warung ada apa bahkan kita sering dulu ketika belum punya media sosial sebesar ini bersihin sungai di dekat Indomaret Alfamart itu mereka kasih makanan ataupun kita di kayak yaudah kalian kalau setelah selesai clean up kalian masuk aja ke ambil makanan apa yang kalian mau kayak gitu. Jadi kayak ketika teman-teman semua berjalan dengan nurani, dengan ikhlas dan dengan tulus, kita jaminannya apa yang teman-teman ingin dapatkan itu bahkan suatu hari bakal terwujud bahkan lebih. Kita jaminannya teman-teman semua. Dijamin loh teman-teman. Ini sudah aksi nyata dari bertahun-tahun. Jadi kalau sudah ada niat baiknya itu dilakukan. Dan pastinya dengan konsisten dan komitmen yang penuh. Betul. Nah ini yang diperlukan pastinya untuk mungkin sebelum Yayang memberikan kesempatan ke teman-teman yang hadir di sini karena kayaknya dari tadi terutama teman-teman anak muda di sini ada hadir juga anak-anak sekolah dasar yang bersama kita pokoknya ada beberapa pelajar yang tadi semangat banget nungguin teman-teman dari Pandawara. Nah mungkin pertanyaan yang terakhir dari Yayang, apa satu pesan terpenting dari Pandawara untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai aksi itu. Mungkin baru memiliki keprihatinan atau memiliki niat, sudah ada niatnya di dalam diri tapi belum sampai ke aksinya. Betul seperti salah satu slogan perusahaan besar yang ada di Indonesia, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu, kita jangan terlalu berpikir kanan kiri, kita jangan terlalu merisaukan sesuatu yang terjadi di sekitar kita jangan takut dicaci, kita jangan takut dihina selama niat kita baik dan selama apa yang kita lakukan untuk kebermanfaatan dan kebermaslahatan banyak orang, lakukan aja dulu. Insya Allah keselamatan, kesehatan, rezeki dan keberkahan akan selalu menyertai teman-teman semua. Jangan terlalu merisaukan apapun itu gitu. Wow, tepuk tangan dong. Ya yang jadi tahu tipsnya ternyata Pandawara menyerahkan kepada semuanya pastinya kepada takdir dan juga selama niatnya baik pasti ujungnya juga akan mendatangkan hal-hal baik gitu. Oke, selanjutnya yang membuka sesi Q&A
mungkin yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin mau memberikan POV-nya sebagai anak muda Makassar. Untuk di sesi pertama ini kita kasih kesempatan 2 orang ya. Dan mungkin perwakilan dari sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Oke, silakan. Oke, boleh diperkenalkan namanya. Cik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hairul, perwakilan dari Duta Lingkungan Hidup Kota Makassar tahun 2022. Mohon izin, sebelum saya bertanya, mungkin kami dari Duta Lingkungan mau mengapresiasi terlebih dahulu dari teman-teman Pandawara yang luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu? Iya, anak muda, 5 anak muda yang tidak banyak bicara tapi melakukan banyak aksi. Begitupun dengan pemerintah kota kita, pemerintah Kota Makassar, ada andalan kita, program yang selalu digaungkan di Kota Makassar terkait lingkungan, yaitu program Zero Waste tahun 2029. Dan ini tentunya selaras dengan program-program dari Pandawara tersebut. Ada 3 pertanyaan yang mungkin saya ajukan. Yang pertama, saya pernah mendengarkan berita terkait boikot Pandawara di tahun 2025 yang tersebar di X di luar sana, dan itu perkara hanya karena beliau bertemu dengan Pak Prabowo. Padahal ini kan justru perpanjangan tangan, justru akan lebih memberikan dampak yang lebih besar ketika Pandawara bekerja sama dengan pemerintah. Mungkin pertanyaannya, apakah Pandawara ada solusi alternatif lain agar citra Pandawara tetap eksis sampai di puluhan tahun ke depan, apalagi kalau sudah bertemu dengan Pak Prabowo tersebut. Pertanyaan kedua terkait, saya tadi mendengar bahwasanya ada program dari Pandawara yang dimana mereka akan menanggung biaya operasional yang akan diberikan. Secara logika, kami anak muda ya masa bodoh ya. Masa kami mau kerja dan kami yang mau keluarkan uang. Itu yang ada di pikiran generasi sekarang. Dan saya mau bertanya, apa yang melandasi Pandawara sehingga rela berkorban mengeluarkan uang, padahal orang-orang di sini justru mencari uang di suatu profesi. Apakah Pandawara tersendiri ada backupan mungkin dari instansi swasta ataupun bagaimana? Dan ini bisa menjadi cerminan kami dari Duta Lingkungan Hidup untuk bisa menjadi lebih baik. Terus yang terakhir, saya mau bertanya terkait inovasi terbaru mungkin dari Pandawara yang akan diluncurkan di tahun 2026 spesial di Kota Makassar, harus di-spill dan mungkin ini juga bisa menjadi cerminan bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, terima kasih untuk Kakak Herul. Selanjutnya untuk penanya kedua atau langsung dijawab kita? Langsung dulu aja ya. Oh, langsung. 3 pertanyaan dulu, dijawab dulu. Dijawab dulu katanya Kak. Oke, dijawab dulu silakan. Pertanyaan yang pertama ini terkait boikot Pandawara. Pasca pertemuannya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Dan ini adakah solusi yang dihadirkan terkait eksistensi dari Pandawara ini yang diharapkan tetap eksis sampai ke tahun-tahun berikutnya tanpa ada boikot kiri kanan. Sebelumnya terima kasih untuk kakak penanya yang telah memberikan pertanyaan luar biasa bagi kami. Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah menjauhkan aku dan teman-teman Pandawara dari sifat merasa lebih baik daripada orang. Izin menjawab, tentu itu salah satu isu yang kami dengar juga setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden. Namun memang di internal kami ketika memang kami mendengar isu tersebut, kami tidak terlalu reaktif terhadap hal tersebut. Karena landasan ataupun kita punya filosofi di internal, kita selalu yakin bahwa satu kebenaran tidak akan pernah berbenturan dengan kebenaran lainnya. Itu salah satu filosofi dasar yang selalu jadi kita tanamkan di internal kita berlima. Mau orang membicarakan apapun itu, mau orang menganggap bahwa kita tuh nauzubillah pion politik dan lain sebagainya, kita tidak pernah peduli itu. Kita cuman kayak wait and see, lihat apa yang terjadi ke depan. Karena kita tidak mau membuang energi kita untuk bisa mengklarifikasi isu-isu negatif tersebut. Biarkan waktu yang berbicara. Bahkan sampai saat ini orang yang memboikot kita itu pernah oknum buzzernya itu datang ke kita meminta maaf secara langsung gitu. Jadi itu emang akun anonim buzzer dengan kuantitas akun yang banyak di platform tertentu gitu. Itu mereka sepakat memboikot yang memang basically itu orang yang tidak suka Prabowo
ataupun Bapak Presiden. Dan mereka limpahkan ke kita gitu. Kita jadikan kambing hitam ketika memang kita selesai melakukan pertemuan dengan Bapak Presiden gitu. Padahal ketika memang proses pertemuan berlangsung, yang kita bahas adalah untuk mereka-mereka itu sendiri, untuk masyarakat Indonesia. Bahkan ada, kalau boleh jujur teman-teman, Bapak Presiden dengan label apresiasi itu beliau ingin menghadiahkan sesuatu ke kita, tapi personal, tidak untuk Pandawara yang ada di, yang seperti teman-teman ketahui itu personal untuk kita berlima. Dengan segala penuh hormat dan kerendahan hati, kita tolak karena kita takut jadi beban moral tentunya gitu. Kita cuma inisiasikan ke Bapak Presiden, Pak, Bapak jangan pernah bosan untuk bisa terus berdiskusi dengan kita, anak yang sedang bertumbuh dan belajar, sampai akhir jabatan masa periode Bapak, bahkan kita siap untuk berdiskusi selama diskusi tersebut, selama program-program tersebut demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Bahkan kita mencetuskan ke beliau untuk membuat program pembersihan dengan skala nasional. Tadinya bakal ada gerakan bersih di setiap hari Sabtu seluruh Indonesia itu. Jadi Bapak Presiden pengen memodifikasi setiap karang taruna yang tersebar di RT RW untuk jadi rangers dan petugas kebersihan gitu. Nah nantinya beliau mengamanatkan ke kita untuk kalian yang sudah terbiasa coba berikan mekanismenya seperti apa di lapangan, cara clean up yang aman di sungai itu seperti apa dan lain sebagainya. Dengan senang hati Pak, dan kami pun menyarankan ke Bapak Presiden untuk melibatkan banyak stakeholder di dalamnya, melibatkan banyak institusi yang lain dan lain sebagainya, karena selama ini juga setiap kita clean up membersihkan sungai yang besar itu banyak kok institusi-institusi yang pemerintahan yang membantu kita, terutama TNI Polri, bahkan Pemda-Pemda di berbagai macam daerah itu banyak. Dan Pandawara itu kalau teman-teman scroll sampai saat ini dari awal kita tidak pernah bernarasi menyalahkan pihak manapun. Kita tidak pernah bernarasi atau menjelek-jelekan Pemda, Bupati, Wali Kota dan lain sebagainya. Tidak pernah. Setiap narasi yang Pandawara sampaikan ajakan untuk sinergitas. Yuk ini ada pantai kotor, kita bareng-bareng yuk. Kalau memang di wilayah tersebut belum ada komunikasi yang signifikan antara masyarakat, swasta dan pemerintah, kita mencoba untuk berusaha menjadi jembatan gitu. Misalkan ada satu pantai kotor, ada beberapa perusahaan di sekitarnya. Kita coba untuk pitching ke perusahaan tersebut. Pak, Ibu, ini ada pantai di sekitaran perusahaan Bapak sama Ibu kotor. Apakah Bapak Ibu berkenan untuk keluarkan CSR? Kita selama ini seperti itu. Bahkan di daerah yang bukan tempat tinggal kita gitu. Sukabumi, di berbagai macam provinsi yang ada di Sumatera, di Lombok, Bali dan lain sebagainya. Kita selalu lakukan seperti itu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya tadi mengenai isu-isu boykot dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita berlima selalu menerima itu dengan baik. Dan yang terpenting tuduhan-tuduhan itu tidak terbukti bahwa kita menjadi pion politik, dan bisa teman-teman juga lihat bahwa kita selama masa kampanye insya Allah kita tidak dipergunakan sebagai media untuk alat atau untuk mencari suara, insya Allah seperti itu. Dan tapi kita ketika memang ada pemimpin yang terpilih, kita pasti dukung selama itu untuk kebaikan NKRI, seperti itu. Semoga terjawab. Oke. Nah, kalau ditanya soal si solusinya dari jawabannya tadi, lagi-lagi jangan terlalu menggubris hal-hal yang negatif. Setuju, betul. Itu adalah salah satu solusi yang insya Allah nanti yang akan membuat eksistensinya Pandawara akan terus ada. Betul. Dan ya tepuk tangan dong untuk jawabannya, luar biasa. Untuk pertanyaan kedua, ada program tadi yang dijelaskan oleh teman-teman dari Pandawara terkait menanggung operasional dari yang ada program yang semua operasionalnya itu ditanggung oleh pihak Pandawara. Ini langsung ke teknis ditanyain, adakah backupan atau bagaimana cara Pandawara bisa membackup mengcover si operasional ini? Pertama aku mau mengklarifikasi bahwa sampai saat ini even kita punya media yang orang bilang gede gitu, kita tidak pernah dinaungi oleh institusi manapun. Kita tidak pernah digaji dan kita tidak pernah terikat kontrak dengan institusi ataupun perusahaan swasta manapun gitu sampai saat ini. Yang menawarkan banyak, cuma kita juga melihat kapasitas kita. Balik lagi seperti apa yang tadi aku sampaikan. Ketika memang tawarannya itu melebihi kapasitas kita saat ini, kita belum berani untuk bisa melakukan itu. Kita agak berani mengerjakan sesuatu yang jelas itu kita tidak pahami. Seperti itu. Nah, mengenai kenapa kita berani untuk bisa mengeluarkan biaya pribadi untuk setiap adopsi sungai yang kita lakukan di Kota Bandung dan Jawa Barat. Jadi perlu teman-teman ketahui juga di Jawa Barat kita sudah mengadopsi kurang lebih 13 titik sungai. Dan sungai-sungai yang kita adopsi dan kita rawat itu meliputi, kalau teman-teman tahu di Jawa Barat itu ada one of the biggest river namanya Sungai Citarum, teman-teman. Nah, Sungai Citarum juga di sektor 8 juga kita adopsi, kita rawat.
Selebihnya itu sisanya anak-anakan Sungai Citarum yang dimana ukuran sungainya juga tidak terlalu besar tapi juga tidak kecil seperti itu. Itu rutin tiap minggu kita maintenance, kita coba untuk analisa apakah memang jumlah polusi sampahnya sudah berkurang dari waktu ke waktu dan lain sebagainya. Balik lagi ke masalah kenapa kita mau untuk membiayai, sebetulnya kalau soal perputaran revenue itu setelah kita punya media itu alhamdulillah kita mendapatkan beberapa pemasukan dari kita bersosial media. Tapi jauh sebelum itu dari ketika memang kita duduk di kelas 2 SMA dulu itu kita berlima udah jualan bareng gitu. Kita jualan berbagai macam makanan ke kelas-kelas gitu kayak jualan sushi buatan sendiri, terus kita jualan es krim dan lain sebagainya. Terus ketika memang kita lulus SMA kita kan kampus kita beda-beda kan. SMA bareng tapi kampusnya beda-beda. Nah kita tetap bareng-bareng karena ada keterikatan bisnis. Singkat cerita ketika setelah lulus SMA yang tadinya kita cuman jualan F&B makanan keliling gitu di setiap kelas, kita buka jasa fotografi dan videografi untuk pre-wedding dan wedding dengan skill ala kadarnya lah ketika itu gitu. Nah itu kita lakukan sambil menemani masa-masa ketika awal kuliah kita dulu gitu. Setelah itu kita dapat keuntungan dari hasil fotografi itu, kita kembangkan ke bisnis yang lain-lain, kita buat clothing brand sendiri dan lain sebagainya. Nah, berhubung ketika si Pandawara mulai itu, tepat 2018 akhir sampai 2022 gongnya itu, nah ada sedikit beberapa tabungan penghasilan dari hasil usaha-usaha itu. Kayak gitu teman-teman. Ini jadi agak sedikit curhat Kak. Gitu. Jadi perjalanannya mungkin meskipun keuntungannya juga nggak seberapa gitu. Ya. Tapi karena emang kita berlima, jadi masih bisa patungan gitu loh. Jadi nggak terlalu berat seperti itu. Nah sampai akhirnya ketika kita sudah punya media, kita punya perputaran bisnis yang lumayan alhamdulillah Allah tingkatkan, Allah berikan, itu kita manfaatkan gitu. Jadi ketika kita mendapatkan kontrak project entertaining di sosial media, kita alokasikan kurang lebih 35-40% untuk kegiatan sosialnya kita teman-teman. Seperti itu. Jadi misalkan kita mendapatkan pekerjaan untuk mengiklankan sesuatu atau mengiklankan produk tertentu gitu. Nah dari satu proyek itu kurang lebih 35-40% kita alokasikan untuk kegiatan sosial kita. Itu alhamdulillah untuk saat ini kita juga dibantu oleh beberapa perusahaan. Termasuk yang Denmark tadi ya. Betul. Nah ini kalau dari tadi udah dibilang berarti ini yang termasuk level to level ya. Jadi bertahap. Betul. Dan ini teknis banget loh dikasih tipsnya. Dari bangku sekolah usaha sendiri level to level tapi ada satu hal yang pasti adalah niatnya tidak berubah dari awal sampai sekarang. Itu yang harus dijaga dan itu yang harus ditanamkan di dalam diri. Itu yang pasti. Dan mungkin kita langsung ke pertanyaan yang ketiga. Inovasi terbaru, adakah inovasi terbaru dari Pandawara dalam waktu dekat-dekat ini? Dan kalau ada, adakah yang di Kota Makassar? Kalau mungkin kalau misalkan dilakukan di Kota Makassar mungkin ya, cuman aku bakal buka pertama kalinya di Kota Makassar gitu. Mungkin di awal tahun nanti kita bakal adain inovasi mesin baru untuk pembersihan di sungai, betul. Untuk pembersihan sungai, untuk mempermudah kita membersihkan sungai seperti yang udah kalian lihat juga di sosial media kita ada perahu ponton, ada konveyor dan kita bakal modifikasi lagi itu lebih keren lagi, lebih besar lagi seperti itu. Betul, itu inovasi kalau kaitannya dengan alat yang kita pakai untuk clean up teman-teman. Kemarin kan teman-teman kalau ada yang lihat tuh kita baru launching perahu, kita bilangnya sih perahu canggih gitu, itu untuk narasi sosial media. Tapi sepertinya itu perahu ponton biasa, itu kita pakaikan mesin listrik, terus kita kombinasikan dengan konveyor di tengah perahu. Jadi si perahunya itu bisa nyedot sampah gitu. Nah itu di bulan kemarin alhamdulillah kita baru produksi perahu yang kedua gitu. Karena emang setiap ukuran perahu tuh menyesuaikan setiap ukuran sungai. Seperti itu. Jadi gak bisa tuh perahu yang terlalu gede kita pakai di sungai yang lebarnya cuma 3 meter, 4 meter gitu. Jadi ketika memang kita bersihin di sungai-sungai yang berbeda-beda ukurannya berarti harus beda perahu gitu. Alhamdulillah kemarin kita baru launching perahu yang kedua. Kalau untuk sesuatu yang lebih besarnya lagi alhamdulillah kita tuh sedang merancang, sedang menyusun untuk membuat pengelolaan sampah waste to energy bareng Kedutaan Besar Denmark seperti itu. But this project bener-bener membutuhkan banget waktu karena mekanisme, terus bisnis knowledge-nya, terus circular ekonominya kita benar-benar kayak harus dikuasai dan dipelajari terlebih dahulu gitu. Jadi insya Allah dalam 2 tahun ke depan kita akan segerakan launch project tersebut. Pokoknya silakan dicek di Instagram account-nya. Untuk menghabiskan waktu boleh langsung ke pertanyaan
kedua boleh silakan Ibu. Boleh diperkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Susanti SPD MPD, Kepala Sekolah UPT SPF SD Impres Todopuli 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Sebelumnya kepada Pandawara kita beri apresiasi dulu. Luar biasa sosok kaum muda yang sangat menginspirasi. Saya sangat setuju dengan adik-adik kita yang di depan untuk menjaga kebersihan mulailah dari diri sendiri. Hal sepele membuang sampah dari dalam mobil keluar sebaiknya jangan dibiasakan. Taruhlah di dalam mobil. Nanti ketemu tempat sampah baru dibuang. Kemudian yang kedua, saya sebagai kepala sekolah melakukan inovasi terkait bagaimana dari sampah kecil, botol bekas minuman, itu teknologi adik-adik tidak bisa kita pungkiri. Karena adik-adik ada di zaman generasi Z. Teknologi bukan untuk dihindari tetapi kita bekerja sama. Saya sebagai kepala sekolah insya Allah saya sementara membuat alat yang mendaur ulang sampah bekas minuman anak-anak kemudian mendapatkan poin menggunakan teknologi microcontroller. Di mana dengan microcontroller itu sampah akan menjadi poin dan digantikan kepada menjadi poin untuk anak-anak dapatkan uang. Hanya saja dalam hal ini kita memberi apresiasi dan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota dan Ibu Ketua Tim PKK sangat mendukung program kebersihan di sekolah ataupun di Kota Makassar. Pertanyaan saya kepada adik-adik, selama 7 tahun dari 2018, apakah ada tim yang mengontrol adik-adik sehingga bisa membudayakan atau membangkitkan secara terus-menerus serta konsistensi sehingga sungai ataupun laut yang adik-adik kerjakan itu tetap terjaga. Karena tidak memungkinkan, karena sampai sekarang kita bisa lihat di media sosial Pak KDM pun masih turun tangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, langsung saja mungkin Kakak Rafli, Kakak Gilang mungkin bisa ditanggapi dengan sedikit lebih singkat. Ini terkait selama 7 tahun dari tahun 2018, adakah tim yang mengontrol atau yang mewadahi mungkin manajemen dan lain-lain sampai bisa konsisten sampai sekarang ini? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kami mengapresiasi pertanyaan dari Ibu dan alhamdulillah insya Allah izinkan aku dan Rafli menjawab. Untuk memanage tim, kebetulan karena itu tadi Bu, basicnya kita learning by doing, belajar sambil mengerjakan, terus kita berlima juga. Jadi kalau untuk lebih ke mentor mungkin ya, kalau mentor dan trainer itu kita alhamdulillah kita punya mentor terbaik yaitu ibu-ibu kita sendiri gitu Ibu. Orang tua kita sendiri. Kita tuh sebenarnya gini Bu, waktu itu kita dihadapkan dengan 2 pilihan. Kita harus pergi keluar kota untuk belajar tentang pengelolaan sampah ketika Pandawara pertama muncul, atau kita tetap ada di kota Bandung sehingga kita tetap terus bisa sering ketemu sama ibu-ibu kita. Kita memilih opsi yang kedua. Kita lebih memilih untuk belajar bagaimana kita bisa terus memiliki ikatan emosional yang baik dengan ibu kandung kita sendiri. Sehingga ketika memang kita meminta ibu-ibu kita untuk berdoa bahwa Bu doain kita ya biar kita environment knowledge-nya kita punya langkah-langkah yang kita ambil untuk pengelolaan sampah atau soal lingkungan itu kita nggak salah juga. Akhirnya beliau doakan, tidak tahu seperti apa ini jalannya, karunia Allah itu kita diberikan beberapa jalan-jalan yang cukup luar biasa oleh Allah SWT. Salah satu diantaranya kita mendapatkan rezeki untuk bisa belajar ke Denmark. Itu mungkin bukan karena kita jago, bukan karena kita pintar, kita mendisklaim bahwa ini adalah berkat daripada orang tua, doa-doa orang tua kita seperti Ibu. Jadi kalau ditanya siapa sih
pembimbing Pandawara, backupnya Pandawara dan lain sebagainya. Orang tua kita. Tak lain dan tak bukan, saya pastikan bahwa kita dibimbing langsung oleh orang tua kita yang selalu menyertai dengan doa mereka masing-masing. Wow, tepuk tangan dong, emes loh jawabannya Masya Allah. Semoga hal-hal baik seperti ini bisa menjamur di seluruh penjuru Indonesia, Amin, khususnya ya ya Allah. terutama di kota Makassar. Baiklah, ini sebenarnya banyak banget yang mau nanya, tapi sayang banget waktu kita terbatas ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman Festival Daur Bumi yang udah hadir pada sore hari ini. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Kakak Rafli dan Kakak Gilang dari Pandawara Group udah membersamai kita. Dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana aksi nyata dan keterlibatan kita bisa memunculkan rasa cinta kita kepada lingkungan, terutama lingkungan yang bersih. So mudah-mudahan ini bisa menjadi harapan dan aksi nyata untuk dilakukan di kota Makassar kita tercinta pastinya. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Demikian dari saya Yayang Malil. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Pandawara Group. Terima kasih tentunya untuk Gilang dan juga Rafli. Kami persilahkan untuk bisa bergabung. Tentunya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami persilahkan. Juga moderator. Kita foto dulu ya Kak, di bawah bersama dengan Bapak Wali Kota. Silakan, kami persilakan. Tentunya Bapak Ibu hadirin telah kita saksikan bersama. Begitu indah sekali talk show bersama dengan gestar kita yang tentunya dihadirkan dari Bandung untuk bisa memberikan afirmasi positif dan juga insight terkait dengan lingkungan yang pastinya menjadi tanggung jawab bersama untuk kita semua. Kami persilakan kepada Wali Kota Makassar beserta tim penggerak PKK Kota Makassar untuk berfoto bersama dengan Pandawara Group dan juga moderator kita ada Yayang dari berdaur.id. Kami mohon kesediaan dari yang kami banggakan Wali Kota Makassar Bapak Haji Munafri Arifuddin SH. Tentunya bersama dengan yang kami cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Ibu Haja Melinda Aksa Munafri. Tentunya akan melakukan sesi foto bersama. Mohon berkenan kepada rekan-rekan media tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Bapak Ibu hadirin kami persilakan untuk berdiri sejenak dari tempatnya masing-masing. Marilah kita abadikan momen pada sore hari ini dalam rangkaian Festival Daur Bumi di hari terakhir. Kami pandu tentunya bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan diabadikan momennya lagi. Sekali 3, lagi. 2, 1. Oke, kita ganti posisi, ganti pose ya. Mohon berkenan. Jangan Salam 3 ya. pose yang serentak Bapak Ibu hadirin. Kami abadikan, let's capture this moment. We count down from 3, 2, 1. Once more, 3, 2, 1. Thank you so much. Tentunya terima kasih kami ucapkan kepada yang kami banggakan Wali Kota Makassar Bapak Haji Munafri Arifuddin SH bersama dengan yang kami cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Ibu Haja Melinda Aksa Munafri yang tentunya telah membersamai kita semua di hari terakhir dari Festival Daur Bumi yang mengangkat tema Mari Wujudkan Makassar Kota Bebas Sampah tahun 2029. Dan kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH untuk memberikan closing speech sekaligus menutup seluruh rangkaian acara Festival Daur Bumi. Kami persilakan dengan hormat, silakan Bapak. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Porkofimda Kota Makassar yang hadir atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Lingkungan Kota Makassar, Ibu Melinda Aksa. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bapak Dr. Helmi Budiman. Yang kami hormati para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar, para camat dan lurah yang hadir.
Yang kami hormati, kami banggakan tamu kita pada hari ini, tim dari Pandawara Group, ada Gilang dan Rafli. Selamat datang kembali ke Makassar. Terima kasih untuk seluruh sharing yang sudah disampaikan kepada kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan para duta lingkungan hidup dan duta pemuda Kota Makassar. Yang saya hormati para penggiat lingkungan, yang saya hormati komunitas akademisi dan para pelaku UMKM yang hadir, dan seluruh hadirin hadirat undangan yang sama berbahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih, apresiasi saya kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan acara ini, khususnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang bekerja sama dengan seluruh pihak sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Dari acara ini begitu banyak hal baru yang bisa kita terima, begitu banyak pengetahuan, begitu banyak knowledge yang dapat kita terima, bagaimana di kehidupan sehari-hari ini bisa menjadikan sampah yang selalu menjadi persoalan bisa kita rubah menjadi sesuatu hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Menurut saya yang paling pertama memang harus dikembalikan kepada diri kita. Terus yang kedua, perilaku ini harus dirubah. Kalau kita bebas, kebiasaan kita bisa membuang sampah di mana saja, loh kok ini tidak dibalik bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita punya kebiasaan bahwa tidak peduli dengan keadaan lingkungan yang ada, loh ini harusnya sekarang harus dibalik bahwa kita harus sangat peduli terhadap lingkungan kita. Kenapa? Karena kita berpikir jauh ke depan. Kalau tidak ada lagi orang yang mau peduli, kalau tidak ada lagi kepedulian kita, tentu ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Itulah kenapa pemerintah Kota Makassar sangat-sangat peduli terhadap yang namanya kebersihan lingkungan, karena ini adalah dasar, ini adalah basic pengetahuan yang harus bukan untuk dimengerti tapi harus dikerjakan dengan langsung dan turun tangan langsung untuk menyelesaikan persoalan ini. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa terlalu mudah kita bicara, ini kotor, ini sampahnya Pak, sampahnya Bu, ini tidak diangkut, ini apa. Lalu apakah yang kita lakukan selama ini sudah memberikan sumbangsi terhadap kebersihan lingkungan? Apakah di rumah kita, apakah di kehidupan sehari-hari kita sudah bisa memilah sampah, sudah bisa menempatkan sampah pada tempatnya? Apakah kita masih membuka kaca jendela langsung melempar sampah itu keluar dan sebagainya? Ini kembali dulu. Jadi memang persoalan yang sangat dasar adalah persoalan merubah cara pandang kita. Dimulai dari diri sendiri. Tentu. Untuk itu kami menyampaikan bahwa program pemerintah 2029 kita akan bebas sampah. Seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat. RT RW sudah terpilih, lurah sudah terpilih. Inilah yang menjadi front row dari pola kita untuk mengelola sampah. Target kita, goals kita 2029 Makassar Zero Waste. Artinya sistem pengelolaan sampah itu tidak ada lagi yang muncul semuanya selesai di dalam rumah tangga. Lalu ini susah Pak, pasti tidak bisa atau berat dan sebagainya. Saya mengerti, saya tahu betul itu susah, tapi kalau tidak dimulai ini tidak akan pernah bisa tercapai. Untuk itu goals ini menjadi target kita bersama. Menuju ke sana, how to get there, dan kita
akan mulai steppingnya. RT RW tentu akan punya punishment and reward. Seluruh pihak akan berada di dalam situ. Bahkan insya Allah di akhir tahun depan kami akan menyediakan hadiah yang besar untuk RT RW terbaik dan terbersih yang ada di Kota Makassar. Saya meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menyediakan minimal 20 RT terbaik dengan 100 juta per RT di 1 tahun itu. Artinya biaya-biaya yang kita keluarkan ini kalau kita konversi dengan persoalan ketika ini tidak mampu kita selesaikan, semuanya harus sampai di hulu, ini akan jauh lebih besar biaya itu. Akan jauh menjadi persoalan sosial yang sangat-sangat besar. Dan untuk itu kepada para camat yang hadir juga di sini, saya menantang para camat untuk harus membuat rangers anak muda untuk turun bisa langsung ke lapangan. Urusan operasionalnya nanti kita bicarakan. Di kelompok-kelompok masyarakat, ini kita sudah di RT, RW beberapa kegiatan, ini sudah harus menjadi mandatori atau kewajiban buat para RT, RW yang harus ada di lingkungan masing-masing. Semua RT punya wajib, punya sistem pemilahan yang harus dilakukan. RT harus punya minimal punya teba modern. RT harus bisa punya sistem pengelolaan lain seperti komposter, bisa bikin ekoenzim, dan bisa pelihara maggot. Ini bukan persoalan yang susah, persoalan mudah, karena saking mudahnya kita berharap satu yang lainnya untuk melakukan itu. Tidak punya koordinasi untuk melakukan itu. Sehingga semuanya hanya menjadi teori yang tidak pernah punya implementasi. Nah saat ini harus kelihatan. Dan alhamdulillah sekarang di Kota Makassar sudah semua kelurahan sudah hampir punya teba modern di setiap kelurahannya, bahkan sudah ada kelurahan yang punya 2 atau 3 teba di wilayahnya. Yang berikutnya maggot. Maggot juga begitu. Maggot ini salah satu cara untuk bisa mengurangi. Maggot 1 kilo maggot bisa menghabiskan 5 kilo sampah. Jadi kalau kita punya 100, artinya kita sudah bisa menghabiskan 500 kilo sampah. Lah kalau kita punya 1000 maggot, apa tidak 5 ton sampah habis? Dan lagi-lagi pemerintah akan terus bersama masyarakat memberikan support, memberikan insentif kepada para pelaku lingkungan, karena kita mau lingkungan ini bersih. Kenapa? Lingkungan bersih ujung-ujungnya adalah kesehatan. Kalau orang sehat adalah tingkat kesejahteraan. Kalau orang sejahtera, pinter. Kalau orang pinter, penghasilannya naik. Kalau penghasilannya naik, hidupnya akan aman-aman saja. Tidak banyak konflik sosial yang akan muncul. Tidak banyak persoalan-persoalan yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah ini yang harus kita jalankan secara sirkuler. Lalu kemana hasilnya? Untuk menjadi ujung dari proses sirkulasi ini. Yaitu karena kita adalah kota, kita akan membangun sistem pertanian lahan sempit atau urban farming di mana-mana. Kita daerah perkotaan yang tidak punya resources tanah yang besar. Sehingga pertanian ini, dan sekarang kalau kita lihat pertanian modern saat ini sangat luar biasa.
beberapa tempat sudah memastikan microgreen menjadi sesuatu yang sangat-sangat populer hari ini. Bagaimana kita akan membangun beberapa greenhouse untuk kita jadikan percontohan. Dan ini akan sangat menarik. Dan ini bukan hanya melibatkan, mohon maaf, orang-orang tua, tapi kita berharap anak-anak muda, dan yang lebih penting lagi, duta-duta lingkungan ini adalah duta-duta yang harus punya knowledge. Duta-duta lingkungan bukan duta-duta yang punya cat kuku. Duta-duta lingkungan bukan yang harus klimis, tapi duta-duta lingkungan yang bersahabat dengan tanah, yang bersahabat dengan sampah, dan mengerti bagaimana cara mengolah sampah menjadi sesuatu yang berhasil. Ini harapan kita. Tidak peduli terhadap tingkatan pendidikan, semuanya harus ikut. Mulai dari tingkat pendidikan dasar. Kalau gerakan ini kita lakukan secara bersama-sama, tidak mustahil 2029 insya Allah Makassar akan menjadi daerah yang bebas dari sampah. Mengurangi beban TPA, ini adalah target jangka pendek kita. Kita punya TPA hari ini maksimal 1,5 tahun lagi sudah penuh. Luasnya 19 hektar, Pak. Tinggi sampahnya sudah 16 meter. Ini perlu perhatian ekstra. Dan kami sekarang ini sudah berusaha mengkaji apa yang paling tepat, implementasi teknologi apa yang paling tepat, yang bisa melibatkan komunitas masyarakat yang ada di wilayah situ bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan yang ada di TPA ini. Kami tidak mau seluruh sampah dari rumah tangga semua masuk di TPA. Ini kita harus intervensi sehingga yang masuk di TPA nanti cuma residu-residu saja yang untuk mengurangi beban TPA kita. Masyarakat harus dibawa untuk bekerja, dibawa untuk bersama-sama punya mindset yang sama terhadap bagaimana sistem pengelolaan lingkungan. Kalau ini berjalan, insya Allah dengan sendirinya perputaran ini, siklus ini akan berjalan. Disupport lagi dengan ekonomi sirkular yang sekarang menjadi sangat tren di dunia ini. Harapan saya sangat besar pada kita. Jadi tidak perlu lagi kita saling menyalahkan. Bukan waktunya lagi untuk saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Persoalan lingkungan ini bukan persoalannya cuma persoalannya pemerintah. Tapi persoalan lingkungan ini adalah persoalan dan tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat dan warga negara. Maka dari itu proses ini harus kita mulai dari wilayah kita yang paling kecil. Dari diri sendiri, dalam wilayah rumah tangga, wilayah lingkungan, dan seterusnya. Mampu memberikan pengaruh baik kepada masyarakat melalui bagaimana cara pandang kita terhadap pengelolaan sampah. Nah, barangkali inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya juga berterima kasih secara khusus kepada rekan-rekan Pandawara. Mudah-mudahan virus yang baik ini bisa disebarkan kepada seluruh anak muda yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Dan insya Allah ketika Rangers dari kecamatan ini muncul, kami berharap kesediaan dari teman-teman Pandawara untuk bisa hadir untuk memberikan pengetahuan dan knowledge yang cukup terhadap mereka dalam rangka kita bersama-sama menjaga bumi. Barangkali ini beberapa hal penting yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.